Bab 431. Zhao Yu membawa Miao Ying ke tempat yang sangat istimewa, benar-benar di luar dugaan Miao Ying. Tidak seorang pun akan menduga bahwa Zhao Yu akan menyetir dan berhenti di depan pintu masuk sebuah studio taekwondo. Studio taekwondo itu milik tidak lain dan tidak bukan Lei Bin, senior Miao Ying. Sudah hampir sebulan sejak Zhao Yu menang melawan Lei Bin di sana. Zhao Yu, kamu, apa maksudmu? Keluar dari mobil, Miao Ying kebingungan. Ayo, Zhao Yu menarik lengan Miao Ying dan menyeretnya ke studio taekwondo. Pada saat yang sama, dia berkata, setiap kali aku merasa tidak nyaman saat masih muda, aku akan mencari perkelahian. Entah aku akan dipukuli, atau aku akan memukul orang lain, setelah berkelahi, aku akan merasa lebih baik. Tidak mungkin, kan? Dasar orang gila. Miao Ying membelalakkan matanya lebar-lebar. Kau tidak mungkin berpikir untuk mencari Lei Bin untuk berduel, kan? Kau benar-benar tidak tahu dari waktu sebelumnya. Terakhir kali kau menang melawan Lei Bin, kau meremehkan musuhnya, dan kau beruntung, jadi kau benar-benar ingin mencoba lagi. Kau ingin mati. Bukan aku, tapi kamu. Zhao Yu tersenyum, bukankah kamu mengatakan bahwa seniormu selalu menjadi bayangan di belakang kepalamu? Menang melawannya, menang melawan bayangan. Kamu, Miao Ying mulai gugup, apakah ada yang salah dengan pikiranmu? Bayangan di belakang kepalaku, apa hubungannya dengan masalah saat ini? Zhao Yu, hei. Meskipun Miao Ying melawan, dia tidak dapat melawan kekuatan Zhao Yu. Dia diseret ke dalam studio taekwondo. Di dalam, mereka sedang mengikuti pelajaran taekwondo, jadi banyak murid yang sibuk berlatih dengan penuh semangat. Ketika Zhao Yu menyeret Miao Ying ke studio, ada orang-orang yang mengenali mereka berdua. Mereka berhenti berlatih dan mengelilingi mereka berdua. Zhao Yu membiarkan Miao Ying berdiri di luar pengepungan, sementara dia berjalan lurus ke tengah area. Kemudian, dia berteriak dengan arogan. Hei, kalian semua, dengarkan aku. Cepat panggil kepala sampahmu itu, Lei Bin. Aku ingin menghancurkan studiomu. Apaan nih? Zhao Yu berteriak, dan semua murid taekwondo terkejut. Tidak seorang pun pernah melihat orang yang begitu sombong dan agresif. Dari apa yang mereka lihat, Zhao Yu hampir menjadi seorang psikopat. Lei Bin, cepatlah, kakek dan nenekmu ada di sini untuk mengunjungimu. Zhao Yu berteriak, tetapi selain murid-murid taekwondo yang mengelilinginya, Lei Bin tidak terlihat dimanapun. Hei, dasar brengsek. Kemudian, salah satu murid taekwondo yang mengenakan kacamata berbingkai hitam berteriak pada Zhao Yu, berani sekali kau mengacau di studio kami. Apa kau bosan hidup? Senior, seseorang mengingatkan lelaki itu, dialah orang yang menyakiti guru, orang yang membuat guru terjebak di rumah sakit, sampai sekarang. Apa? Zhao Yu terkejut, sudah hampir sebulan, dan dia belum keluar dari rumah sakit. Bagaimana mungkin? Apakah dia dipukuli sampai menjadi cacat? Ah, bajingan. Pria berkacamata berbingkai hitam itu gemetar karena marah dan meludah, bajingan. Baiklah, aku belum membalas dendam padamu, dan kau sendiri yang datang ke studio. Nak, aku sekarang harus membalas dendam untuk tuan hari ini. Kemarilah dan ambil ini. Cek. Zhao Yu tidak memperdulikannya, tetapi berbalik dan melambaikan tangan pada Miao Ying, Kapten Miao, Lei Bin tidak ada di sini. Bagaimana kalau kita datang lagi dalam 2 hari? Jika kau tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita bisa pergi ke rumah sakit untuk menghajarnya. Bagaimana mungkin aku bisa? Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, kita harus punya sopan santun, kan? Aku harus berduel dengannya, dengan adil dan jujur, barulah aku bisa mengalahkannya dengan gemilang. Kalau tidak, kalau begitu, haruskah kita menulis surat tantangan? Tulisan tanganku tidak begitu bagus, mengapa tidak mengirim versi digitalnya? Zhao Yu dan Miao Ying menyanyikan lagu yang sama dan mengabaikan pria berkacamata hitam dan banyak murid taekwondo di sampingnya. Adegan itu telah memicu banyak orang. Mereka semua terbakar amarah, dan mereka bahkan menghalangi jalan Zhao Yu. Pria berkacamata hitam itu bahkan memegang bahu Zhao Yu dan berteriak, Nak, apakah kau berani berduel denganku? Jika tidak, naiklah ke bawah selangkanganku.
Sebelum pria berkacamata hitam itu menyelesaikan kalimatnya, Zhao Yu berbalik dan mendaratkan pukulan di wajahnya. Kacamatanya pecah berkeping-keping dan dia mencoba untuk menghindar. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menekan tangannya dan melompatinya. Aiya, jangan sok-sopan. Nggak perlu sok-sopan. Zhao Yu menggelengkan kepala dan mendesah, bersujud saja sudah cukup, kenapa harus di bawah selangkanganku? Aku tidak membawa angpau. Ah, menakjubkan. Bunuh dia, ah. Zhao Yu mengangkat tinjunya, jadi bagaimana mungkin semua murid taekwondo bisa menahan diri? Mereka semua berteriak-teriak, sambil melompat ke arah Zhao Yu, dan mereka bertarung dengannya hingga terpojok. Setidaknya ada 20 orang, tetapi Zhao Yu datang untuk menyerang Lei Bin, dan dia tidak peduli dengan mereka. Namun, dia menyingsingkan lengan bajunya dan bertarung dengan mereka. Zhao Yu tahu bahwa mereka semua sudah terlatih. Menghadapi mereka semua yang menyerbu ke depan, dia tidak bisa menghindari semua pukulan dan tendangan. Jadi, karena dia tidak bisa menghindari semuanya, dia mungkin tidak perlu menghindar, tetapi bertarung langsung. Zhao Yu memukul wajah seseorang, mematahkan hidungnya, dan meninggalkan wajahnya berlumuran darah. Berbalik, dia menendang selangkangan seseorang, hampir mengubah orang itu menjadi kasim istana. Namun, saat Zhao Yu bertarung, ia menerima banyak pukulan dan tendangan di wajah dan tubuhnya sendiri. Namun Zhao Yu tampaknya tidak merasakannya, dan terus mengayunkan lengannya dan melancarkan pukulan-pukulan yang tidak beraturan. Kemudian, ia menjatuhkan 2 orang lainnya. Kemudian, Zhao Yu maju seperti banteng dan menerobos pengepungan. Setelah itu, ia menarik paha dan lengan seseorang, dan menggunakan keterampilan melempar orang yang telah hilang. Ia mengayunkan orang itu dan melemparkannya ke kerumunan murid taekwondo. Mereka tiba-tiba terjatuh. Namun, bahkan seorang pahlawan pun tidak mampu menahan jumlah orang sebanyak itu. Tepat ketika Zhao Yu meraih orang kedua dan ingin melempar mereka, dia mendaratkan beberapa tendangan di punggung mereka dan jatuh ke depan. Aduh! Tepat saat Zhao Yu mendarat, dia mendengar suara gemuruh dari belakang. 2 orang yang hendak menghajar Zhao Yu tiba-tiba terlempar keluar, seperti mereka diikat dengan kawat. Semua orang menoleh dan melihat, terkejut melihat kaki kanan Miao Ying tergantung kuat di udara. Hanya ahli taekwondo yang bisa melakukan posisi mengangkat kaki seperti itu. Ditambah lagi, dia telah mengangkat kakinya yang panjang setinggi itu, namun berdiri kokoh dan kuat seperti paku. Orang biasa manapun tidak akan mampu melakukan itu. Fiuh! Zhao Yu bangkit dari tanah. Ia merasa tenang karena Miao Ying akhirnya bertindak. Bagus sekali, Dewi telah kembali. Semuanya, serang. Kita tidak boleh membiarkan mereka berdua kembali dengan masih berdiri tegak, jadi pergilah. Para murid taekwondo tentu saja tidak mau menyerah begitu saja, jadi mereka segera berpisah menjadi 2 kelompok dan bertarung melawan Zhao Yu dan Miao Ying. Orang-orang yang menyerang Zhao Yu lebih ahli, tetapi mereka yang menyerang Miao Ying, beberapa bahkan tidak bertahan selama 2 menit sebelum mereka ditendang dan terlempar. Miao Ying menunjukkan dan memperlihatkan kemampuannya secara penuh. Dia bergerak cepat melewati murid-murid taekwondo, tiba-tiba memutar tendangan dan membalik seseorang dari punggungnya. Selama pertarungan, ada orang-orang yang mengerang kesakitan, serta suara sendi yang patah dan terkilir. Tidak seperti mereka yang melawan Zhao Yu, sepanjang pertempuran, hampir tidak ada yang berhasil menyentuh Miao Ying. Miao Ying cepat dalam menanggapi, dan sigap dalam bertindak. Meskipun ada banyak dari mereka yang menyerang secara bersamaan, dia dapat melawan mereka dengan lebih baik, seperti air raksa yang tumpah ke tanah. Dalam waktu singkat, dengan tendangan keras yang keras, Miao Ying menjatuhkan murid taekwondo terakhir ke tanah. Setelah mendarat di tanah, Miao Ying menendang punggung orang itu dengan lututnya, yang menyebabkan orang itu merintih kesakitan, sambil memukul tanah dengan tangannya. Kini, Miao Ying telah selesai bertarung, sementara Zhao Yu masih jauh dari kata selesai. Meskipun Zhao Yu telah mempelajari beberapa trik bela diri untuk maju dalam pertarungan, ia sangat kesulitan dalam penerapannya, dan tampak tidak terbiasa. Terkadang, ia dibatasi, karena tindakannya tidak masuk akal dan ia akan dicekik oleh murid-murid taekwondo. Ia bahkan dipukul di wajahnya, sehingga hidungnya berdarah. Bajingan!
Zhao Yu panik dan melanjutkan metodenya bertarung di pasar, mempertaruhkan nyawanya. Ketika musuh memberinya 3 pukulan, dia akan membalas dengan 6 pukulan. Dia menghajar satu lawan hingga babak belur, lalu membalas dengan pukulan berikutnya. Pada saat yang sama, dia mengabaikan pukulan dan tendangan lawannya sama sekali. Pada akhirnya, Miao Ying tidak tahan melihatnya, dan datang untuk menendang sisa-sisa yang tersisa. Sampai Zhao Yu berdiri dari tanah lagi, 20 murid Lei Bin semuanya berbaring di atas bantal, tidak ada satupun dari mereka yang mampu berdiri lagi. Semua staf yang bekerja di studio Taekwondo tercengang. Cara mereka memandang Zhao Yu dan Miao Ying seolah-olah mereka sedang melihat sepasang setan. Bab 432. Setelah kembali ke mobil, Zhao Yu mengambil tisu untuk menyeka darah dari hidungnya. Miao Ying mengejek Zhao Yu, sudah kubilang untuk berlatih secara teratur. Kau tidak mau mendengarkanku. Lihat apa yang baru saja kau lakukan untuk menghadapi mereka. Kau melempar mereka atau menusuk mereka. Jika kau bertemu dengan ahli bela diri, kau akan tamat. Pergi, pergi, Zhao Yu menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Apakah kamu tidak bisa mengatakannya sama sekali? Aku membantumu dengan konseling psikologismu, untuk meredakan hambatan mentalmu. Jika aku mengalahkan mereka semua, bagaimana kamu bisa mendapat kesempatan untuk menyerang? Kau keras kepala sekali. Miao Ying cemberut. Coba ingat apa yang kuajarkan padamu. Ketika pria itu mencekik lehermu, kau bisa saja membungkuk ke depan untuk membuatnya tidak seimbang, atau kau bisa saja jatuh terlentang dan menimpakan seluruh berat tubuhmu padanya. Namun, kau hanya berdiri di sana tanpa daya dan menunggu dia meninju wajahmu. Sungguh memalukan. Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa aku adalah mentormu. Ayolah, Nona. Zhao Yu bersikeras dengan keras kepala. Tidakkah kau lihat, saat aku dicekik, aku mengagumi pemandanganmu dalam perkelahian. Itu untuk mengamati efek terapi dari konseling psikologismu. Bagaimana aku bisa berkonsentrasi pada pertarungan, sambil mengamatimu. Berbicara tentang itu, cukup mengecewakan karena tidak mendapat kesempatan untuk bertarung dengan Lei Bin. Bagaimana kalau mengunjungi tempat itu lagi lain waktu? Kau mencoba mengalihkan masalah dan mengganti topik. Miao Ying menjulurkan lidahnya ke arah Zhao Yu dengan ekspresi meremehkan. Jelas sekali bahwa kau tidak cukup terampil dan dengan demikian, biarkan mereka mengalahkanmu sampai ke tahap ini. Dan kau masih saja mencari-cari alasan untuk dirimu sendiri. Sungguh tidak tahu malu. Hei, apa yang baru saja kau katakan membuatku marah. Zhao Yu menegakkan tubuh dan berkata, kau menganggap harimau yang sedang tidur sebagai Doraemon. Karena kau telah mengutarakan pikiranmu, aku akan membiarkanmu memilih tempat untuk kita bertarung antara guru dan murid. Aku ingin menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kenapa tidak? Kalau kamu mau menerima pukulan lagi, aku siap. Ayo. Miao Ying juga menegakkan tubuhnya dan mengepalkan tinjunya. Bagus. Sebaiknya kau tidak menyesalinya. Zhao Yu membuang tisu bernoda darah itu dan segera pergi. 40 menit kemudian, mereka sudah berada di ruang VIP di Hotel Brilliant. Sambil berjuang keluar dari balik selimut beludru yang lembut, Miao Ying memarahi, Zhao Yu, kau bajingan. Bukankah kau bilang kau ingin bertarung denganku? Kenapa kau mengantarku ke hotel? Dan kemudian kau mendorongku tepat di tempat tidur begitu kita masuk, kau. Zhao Yu berada di atas Miao Ying dan menggosokkan tubuhnya ke tubuh Miao Ying. Ia bahkan mencoba melepaskan pakaiannya. Namun, Miao Ying kuat secara fisik dan tidak membiarkan Zhao Yu memanfaatkannya. Tempat ini cukup besar, kan? Zhao Yu terkekeh. Lagi pula, kita bisa bertarung tidak hanya di lantai, tapi juga di ranjang. Ayo, Kapten Miao, aku akan bergerak. Perhatikan baik-baik. Setelah berkata demikian, Zhao Yu melompat ke dalam selimut dan memeluk Miao Ying erat-erat. Tertawa kecil, Miao Ying digelitik oleh Zhao Yu, tertawa dan memarahi pada saat yang sama, sambil memukul kepala Zhao Yu dengan main-main, dasar bajingan, lepaskan, lepaskan. Bagaimana bisa kau membawaku ke sini, bajingan? Hehehe, Zhao Yu Yin menyeringai. Kapten Miao, jangan membuatku terdengar begitu buruk. Kau tahu bahwa aku sedang menuju ke hotel,
tetapi kau tetap mengikutiku. Hehehe, aku tidak bisa membedakan siapa bajingan di antara kita berdua. Kemudian Zhao Yu menggosok kedua tangannya bersamaan saat memikirkan untuk memulai duel. Pada saat ini, Zhao Yu dapat merasakan kehangatan tubuh Miao Ying di sampingnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjulurkan lidahnya dan mencoba menjilati wajah Miao Ying. Untuk menghentikan Zhao Yu, Miao Ying memutar sikunya dan menekan pergelangan tangannya. Dia berhasil mencekik Zhao Yu di lehernya. Setelah beberapa saat, dia malah berada di atasnya. Hiks, mulut Zhao Yu ditutup oleh Miao Ying, dan dia hanya bisa terisak. Zhao Yu, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Miao Ying tertawa dan melihat jam tangannya. Apa kau bisa melihat waktu di jam? Dalam 3 menit, aku akan melakukan apa saja untuk mengeluarkanmu dari tempat tidur. Begitu kau jatuh ke lantai, kau tidak akan mendapat kesempatan kedua. Dan 3 menit kemudian, jika kau masih di tempat tidur, aku akan menuruti perintahmu. Hiks, Zhao Yu terus menggelengkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang ingin dia katakan. Ketika Miao Ying melihat hal itu, dia mengendurkan lengannya dan mendengarkannya. Tanpa diduga, saat Miao Ying mengendurkan lengannya, Zhao Yu berhasil lolos dan menyelinap di bawah selangkangannya. Kemudian, dia mengangkat Miao Ying ke punggungnya. Miao Ying kehilangan keseimbangan dan jatuh ke samping. Zhao Yu buru-buru mendorongnya, berusaha menahannya. Dia tidak menyadari sebelumnya bahwa Miao Ying telah dengan cepat menarik lututnya ke belakang, bersiap untuk membalas. Akibatnya, ketika Zhao Yu mendarat di Miao Ying menendang keras dan menjatuhkan Zhao Yu. Zhao Yu jatuh cukup jauh ke belakang, begitu jauhnya hingga ia hampir jatuh dari tempat tidur. Ia segera berbalik untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Namun, kecepatan Miao Ying lebih cepat darinya. Begitu ia berhadapan dengannya, ia menendangnya di pinggul. Zhao Yu jatuh dan tergelincir di atas kasur. Ia hampir jatuh dari tempat tidur. Untungnya, tempat tidur besar ini memiliki 4 tiang tempat tidur. Ia berpegangan pada tiang tempat tidur dan berputar penuh, lalu kembali ke tempat tidur dari sisi yang lain. Akan tetapi, sebelum Zhao Yu sempat terengah-engah, Miao Ying siap memberinya tendangan lagi yang akan membuatnya jatuh ke lantai. Pakan. Dalam keputusasaan, Zhao Yu mulai melolong seperti anjing menggonggong. Meskipun Miao Ying berhasil menendang Zhao Yu, lengan Zhao Yu melingkari paha Miao Ying dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba melepaskannya, dia menolak untuk melepaskannya. Miao Ying tidak punya pilihan selain mengangkat kaki lainnya dan mengayunkannya ke udara. Dengan aksi yang tak terbayangkan dan luar biasa, dia berhasil meletakkan kakinya di bahu Zhao Yu. Miao Ying pertama kali berguling beberapa kali dengan Zhao Yu, yang saling mengunci. Ketika mereka berguling ke tepi ranjang, Miao Ying berulang kali menginjak Zhao Yu, mencoba menendangnya jatuh dari ranjang. Namun, Zhao Yu sangat bertekad untuk tidak melepaskannya. Tidak peduli seberapa keras Miao Ying mencoba menendangnya dari tempat tidur, entah bagaimana ia berhasil bangkit kembali. Dengan tekad yang kuat, Zhao Yu memeluk paha Miao Ying erat-erat, tanpa melepaskannya. Ia mengambil kesempatan itu untuk mengusap wajahnya di paha Miao Ying yang seputih salju. Miao Ying berulang kali menginjak Zhao Yu beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Jadi, dia mengangkat pahanya lebih tinggi dan menendang kepalanya. Wow, Miao Ying berteriak sambil menendangnya. Guk-guk, Zhao Yu melawan dengan keras kepala dan memegang pahanya. Mereka menemui jalan buntu, karena keduanya menolak untuk menyerah. Dalam sekejap mata, 3 menit hampir habis. Bersemangat dan ingin menang, Miao Ying mulai menendang bahu dan kepala Zhao Yu. Berdebar, setiap kali Zhao Yu ditendang, ia akan jatuh mendekati tepi ranjang. Namun, Zhao Yu yang bertekad bangkit kembali setelah setiap kali jatuh. Secara bertahap, Miao Ying meningkatkan intensitas tendangannya. Setiap tendangan akan membuat Zhao Yu jatuh lebih jauh. Tak lama kemudian, ia hanya bisa berpegangan pada bagian bawah kakinya, sementara sebagian tubuhnya sudah keluar dari ranjang. Tendangan Miao Ying sangat ganas dan kejam. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tendangan itu membuat Zhao Yu pusing dan kesakitan. Menahan rasa sakit,
Zhao Yu tidak menyerah. Saat ini, dia hanya bisa berpegangan pada pergelangan kaki Miao Ying. Hampir 3 menit, sebagian besar tubuh Zhao Yu sudah keluar dari tempat tidur. Jika Miao Ying menendangnya lagi, dia pasti akan jatuh dari tempat tidur. Melihat gigi Zhao Yu yang terkatup rapat dan sikapnya yang sabar, Miao Ying tidak tega menendangnya untuk terakhir kalinya. Sebaliknya, dia berbaring telentang dan menarik Zhao Yu kembali ke tempat tidur. Aduh, Zhao Yu memegangi kepalanya yang pusing dan berkata, Kapten Miao, sejujurnya, aku masih punya banyak trik hebat yang belum kutunjukkan. Kalau saja aku menggunakan sedikit lebih banyak tenaga, aku bisa menjamin bahwa, Tiba-tiba, sebelum Zhao Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, Miao Ying menangkup wajahnya dan menciumnya dengan penuh gairah. Wow, walaupun Zhao Yu merasa seolah-olah dia dipaksa untuk menciumnya, dia tidak sabar untuk membelai tubuh Miao Ying yang hangat dan ramping. Bab 433. Setelah Zhao Yu menguap, dia meniupkan udara ke telinga Miao Ying dengan main-main, lalu meniup rambutnya. Miao Ying tiba-tiba merasakan gatal di daun telinganya, dan segera berbalik untuk memeluk Zhao Yu erat-erat. Dewi kekerasan berbeda, tidak biasa. Sepanjang sore, Zhao Yu dan dia melonjak dengan intensitas tinggi, menerjang lautan badai, mengguncang bumi dan memindahkan gunung. Medan perang saja telah berpindah dari satu tempat ke tempat lain terus-menerus, dari kamar mandi ke ruang tamu, dari ruang tamu ke kamar tidur, dari bak mandi ke sofa, dari sofa ke meja makan. Setelah beberapa ronde pertarungan, seluruh kamar suite mewah itu menjadi berantakan. Bantal terbang hingga menyentuh penyangga rumah, sofa dan tempat tidur tidak pada tempatnya, pengontrol AC terinjak dan rusak, bahkan cangkir teh dan asbak pun pecah. Saat itu, sambil memeluk tubuh yang seperti api itu dalam pelukannya, Zhao Yu merasakan dan mengalami perasaan yang benar-benar baru, perasaan di mana jantungnya berdebar dalam irama yang aneh, perasaan di mana ia bersedia memberikan segalanya. Ia tahu dengan jelas bahwa ini adalah perasaan cinta. Meskipun Zhao Yu pernah menjalin asmara yang hebat dengan Yao Jia di kehidupan sebelumnya, karena dirinya yang masih muda dan belum berpengalaman, hubungan mereka menjadi tidak serius dan liar, dan hanya itu yang membuat hubungan mereka menjadi seperti itu. Hubungan mereka lebih seperti pelampiasan masa muda yang tidak jelas tujuannya. Miao Ying, yang ada di hadapannya sekarang, berbeda. Meskipun Dewi kekerasan itu garang dan tangguh, Zhao Yu benar-benar bisa merasakan kebahagiaan darinya, kebahagiaan sejati yang membuatnya memahami tanggung jawabnya sebagai pria dewasa. Zhao Yu, katakan sejujurnya padaku. Miao Ying menyentuh pipi Zhao Yu dengan penuh kasih sayang sambil bertanya, di masa lalu, kamu tidur dengan berapa banyak wanita, secara total? Ini, Zhao Yu pura-pura berpikir. Sialan, sentuhan manis Miao Ying tiba-tiba berubah menjadi cakar kerangka 9 yin keterampilan bela diri dari legenda pahlawan condor, saat dia mencekik leher Zhao Yu dan berkata dengan marah, kau bahkan tidak bisa berhitung. Dasar gangster. Zhao Yu menggaruk hidung Miao Ying pelan, seraya berkata, mereka hanya teman yang saling menguntungkan, yang seperti permainan. Kapten Miao, Zhao Yu tetap tersenyum dan berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, hanya kau yang ada di hatiku. Aku tidak main-main, aku serius. Bersamamu, aku merasa hidupku menjadi lebih berarti. Jangan khawatir, aku akan bekerja sangat keras di masa depan, agar bisa menikahimu lebih awal, sehingga kita bisa menikmati hidup yang bahagia. Ketika Zhao Yu menyebutkan pernikahan, mata Miao Ying menjadi suram. Namun, kesuraman itu menghilang dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga Zhao Yu tidak menyadarinya. Zhao Yu, terlepas dari benar atau tidaknya, Miao Ying tetap mempertahankan cakar kerangkanya, dia berkata dengan lembut, kau bilang itu sudah cukup. Bagaimana ini bisa palsu? Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, aku, Zhao Yu, bersumpah bahwa aku tidak akan menikahi siapapun selain Nona Miao Ying. Kalau tidak, aku akan dilempari sabun saat mandi, bertemu dengan ladyboy saat berhubungan seks, semua kejadian mengacu pada hubungan sesama jenis. Puff, sungguh tidak pantas. Miao Ying cemberut dan berkata, siapa yang akan percaya pada hal-hal yang kau, seorang gangster, katakan? Itu tidak benar.
Jika seorang pria tidak tangguh, seorang wanita tidak akan jatuh cinta padanya. Hehehe. Zhao Yu menyentuh punggung mulus Miao Ying dengan jenaka. Namun, aku, Zhao Yu, bukanlah pria yang hanya tahu cara berbicara manis. Lihatlah tindakanku yang sebenarnya, Kapten Miao. Sebagai wanitaku, aku tidak akan membiarkanmu menyesaliku selamanya. Gangster, gangster sejati. Miao Ying mendorong Zhao Yu dengan jarinya dan Zhao Yu pun terhuyung-huyung dan jatuh ke tempat tidur. Sebenarnya, bagi Zhao Yu, bisa memastikan hubungannya dengan Nona Miao adalah mimpi yang jadi kenyataan. Namun, hal terbaiknya adalah, dengan bantuan hubungan mereka, dia bisa menghilangkan bayangan yang tertinggal pada Miao Ying setelah insiden General Rich, sehingga meringankan beban psikologisnya. Dengan hubungan romantis mereka yang manis, kesehatan mental Miao Ying perlahan pulih, dan sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, meskipun di bawah ancaman Zhao Yu, kelompok pemantau disiplin tidak mencari masalah lagi dari Miao Ying, itu tidak berarti bahwa insiden itu telah berakhir. Konon, para petinggi mungkin mengesampingkan masalah itu untuk sementara, demi memastikan kestabilan emosi Miao Ying. Mereka tidak memberikan hukuman apapun kepadanya, tetapi mereka juga tidak mengatakan apapun tentang pemulihan jabatannya. Oleh karena itu, pada periode itu, jabatan Miao Ying sebagai kapten detektif ditangguhkan. Karena para petinggi tidak mengatakan apa-apa, Kepala Biro Luan tentu saja tidak bisa mengatasinya sendiri, tetapi mengatakan kepada Miao Ying bahwa dia berharap Miao Ying dapat memanfaatkan waktu liburnya untuk beristirahat, lalu kembali ke tim setelah perhatian terhadap kasus tersebut berkurang. Atas pengaturan dan penjelasan seperti itu, Miao Ying dan Zhao Yu menunjukkan pengertian mereka. Mereka berdua sedang dalam masa bulan madu, Zhao Yu tidak bisa berharap Miao Ying bisa lebih banyak beristirahat. Ditambah lagi, Miao Ying memiliki latar belakang yang kuat. Zhao Yu tidak khawatir tentang masa depan Miao Ying. Satu-satunya misinya saat itu adalah menemani dewinya setiap hari untuk makan, minum, hiburan, belanja, pergi ke pusat kebugaran dan latihan, dan juga, bercinta. Kekuatan cinta itu luar biasa. Karena mereka saling mencintai, Miao Ying menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia bersama Zhao Yu setiap hari, seperti burung kecil yang hinggap di tubuh seorang pria, menonton film, berjalan santai di pusat perbelanjaan, mencoba makanan lezat, menjalani kehidupan yang bahagia. Melihat Zhao Yu dan Miao Ying, pasangan yang serasi, semua orang menjadi iri, dan mereka dengan cepat berubah menjadi topik favorit di tim polisi. Namun, polisi masih sibuk dengan pekerjaan, karena insiden General Rich belum berakhir. Ditambah lagi, ada pekerjaan yang perlu diselesaikan terkait kasus mayat wanita berbusana kuno dan kasus pembunuhan Huang Jing. Jadi, beban kerja unit investigasi kasus utama sangat berat. Terutama karena Miao Ying tidak ada di sana, tugas kapten harus diambil alih oleh orang lain. Awalnya, Kepala Biro Luan telah mengatur agar Zhao Yu mengambil alih tugas kapten, tetapi Zhao Yu tidak berminat untuk menangani tugas-tugas penutupan kasus yang membosankan. Jadi, ia menyerahkan tugas itu langsung kepada Mao Wei. Namun, Zhao Yu tidak bisa bermalas-malasan, dan harus pergi bekerja tepat waktu. Jika dia ingin menemani Miao Ying, dia harus menggunakan sisa waktu liburnya untuk melakukannya. Kemudian, hari demi hari berlalu. Setelah memetik hasil dari hubungan yang manis dan kesuksesan dalam kariernya, Zhao Yu merasa bahwa ia menjalani hidupnya dengan penuh arti setiap hari. Kehidupan yang bahagia, kemudian, bukanlah sesuatu yang dibayangkan Zhao Yu ketika ia telah dipindahkan berkali-kali. Gangster dari kehidupan sebelumnya, tidak hanya berubah menjadi seorang polisi, tetapi juga menjadi lebih baik dalam kehidupan, dan berubah menjadi seorang detektif. Ia bahkan telah mendapatkan dewi di matanya. Itu benar-benar membawa gelombang emosi. Mengenang masa lalu, Zhao Yu menghargai kehidupan yang dijalaninya saat itu. Saat itu, ia tidak hanya memiliki cinta dan karir, tetapi juga keuangan yang melimpah. Ia dapat dianggap sebagai jutawan mini, dan telah menjalani hidup dengan baik. Tentu saja, selain memikirkan nasib, Zhao Yu juga harus berterima kasih kepada sistem ajaib. Tanpa sistem, ia tidak akan mampu mencapai semua yang telah dicapainya.
Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Selama beberapa hari terakhir, dia mendapatkan heksagramnya setiap hari. Meskipun dia tidak mengalami petualangan hebat, dia diberi banyak perangkat sistem, seperti perangkat penglihatan malam, perangkat pengubah suara, perangkat pengacau daya, dan sebagainya. Terutama pada hari dia mendapatkan Miao Ying, dia bahkan menerima perangkat level 1 yang disebut Invisible Propeller. Menurut pengenalan perangkat tersebut, alat ini dapat digunakan pada semua jenis transportasi, menyediakan daya transportasi masing-masing untuk melaju. Dengan kata lain, jika mobil kehabisan bahan bakar, dengan aktivasi baling-baling tak terlihat, mobil masih dapat dikendarai. Kecepatannya bahkan dapat dikontrol dalam jarak yang dapat dikontrol. Seperti kata pepatah, momen yang menyenangkan akan membangkitkan semangat. Di saat-saat yang menyenangkan, Zhao Yu menemukan beberapa berita bagus, dan dia benar-benar menjalani kehidupan yang menyenangkan. Sekarang, tentang vas dari dinasti Ming yang dia dapatkan dari Li Xiuseng. Karena organisasi penyelundupan Li Xiuseng telah diberantas, Zhao Yu tidak ingin menyimpan benda itu lagi. Jadi dia meminta si Pirang Zhou yang untuk menjualnya ke saluran tersembunyi di tempat lain. Meskipun bukan saluran standar, vas enamel ungu Junqilen dari dinasti Ming berhasil dijual dengan harga tinggi $3.700.000, yang benar-benar mengejutkan Zhao Yu. Kemudian, seiring dengan penyelidikan mendalam atas insiden General Rich, informasi terkait harta karun Buddha emas perlahan-lahan muncul ke permukaan. Kemudian, semua harta karun itu telah digali oleh para ahli. Penggalian itu menggemparkan dunia. Tidak hanya menarik banyak ahli peninggalan terkenal dari dalam dan luar negeri, bahkan menarik perhatian besar dari media luar negeri. Konon, dalam penggalian saat itu, selain menemukan selusin patung Buddha emas yang hanya diketahui dalam legenda sejarah Kinsan, mereka juga menemukan sejumlah besar relik berharga. Setiap benda tak ternilai harganya. Karena Zhao Yu adalah satu-satunya orang yang menemukan harta karun itu, dan bersama Miao Ying, mereka mencoba melindungi harta karun itu dan melakukan pertarungan hidup dan mati yang heroik melawan para perampok. Selama beberapa hari terakhir, Miao Ying dan dia telah menerima pujian dan penghargaan dari berbagai departemen. Termasuk di dalamnya Biro Peninggalan Budaya, Asosiasi Peninggalan, dan Departemen Perlindungan Peninggalan Budaya, bahkan Departemen Investigasi Biro Kota Provinsi. Meskipun itu hanya penghargaan simbolis, kehormatan yang diterima sudah cukup untuk memastikan Zhao Yu memenuhi syarat untuk masuk dalam jajaran perwira polisi terbaik tahun ini. Namun, berita yang paling menggembirakan adalah, dikatakan bahwa, Departemen Perlindungan Peninggalan Budaya Kantor Polisi telah mengirimkan informasi terkait penemuan harta karun Buddha emas oleh Zhao Yu ke Departemen Harta Karun Nasional. Dikatakan pula bahwa, dengan penggalian harta karun pada tingkat seperti itu, orang yang menemukannya biasanya akan diberi hadiah yang sebanding dengan hadiah nasional. Meskipun porsinya tidak besar, kemungkinan besar, tidak akan lebih dari 1/10%, tetapi berdasarkan nilai total harta karun Buddha emas, Zhao Yu tetap tidak akan mengambil sebagian kecil uang. Liang Huan menghitungnya, dan menurut perkiraan paling konservatif, jumlah hadiah Zhao Yu pasti tidak akan kurang dari 5 juta. Mendengar angka yang mengejutkan itu, Zhao Yu merasa ingin meledak. Namun, keberuntungan tidak berakhir di situ. Malam itu, Zhao Yu mendapat telepon dari ibunya, yang memberitahu Zhao Yu bahwa buku tulisan tangan kakeknya tentang Ghost Bagua telah ditemukan. Ternyata saudara sepupu paman Zhao Yu menyumbangkan buku tersebut ke perpustakaan sekolah. Kemudian, pamannya telah menemukan dan mengambil kembali buku tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan mengirimkan buku tersebut kepada ibu Zhao Yu pada hari berikutnya. Wow, mendengar itu, Zhao Yu tersentuh. Dia akhirnya bisa mengungkap rahasia di balik sistem ajaib dan juga, akhirnya menemukan kesempatan untuk pamer. Oleh karena itu, Zhao Yu berkata kepada ibunya bahwa, besok aku akan membawa istriku kembali ke kampung halamanku. Bab 434. Keesokan harinya saat fajar, di sepanjang jalan Sun Feng, di atas perusahaan buah Da Fengge, suara batuk parah Zhao Yu dapat terdengar. Batuk-batuk, batuk-batuk. Setiap kali Zhao Yu mulai batuk, Daheng akan menirunya dengan menggonggong dari balkon.
Astaga, kamu baik-baik saja. Miao Ying berbaring di tempat tidur, dengan lembut menyingkirkan poni panjangnya dari dahinya, dan bergumam pada dirinya sendiri, kamu batuk setiap hari. Apakah kamu perlu memeriksakan diri? Cek, cek. Miao Ying berguling-guling di tempat tidur empuk dan mendengar suara gembira Zhao Yu dari kamar mandi lagi. Oh ya. Astaga, penyakit apa yang dideritanya? Ketika Miao Ying menurunkan tangannya, poni panjangnya menutupi seluruh wajahnya. Guk-guk, mungkin Daheng merasakan sesuatu, lalu ia mulai menggonggong lagi. Ayo sayang, kita pergi. Zhao Yu berlari kembali ke dalam rumah, bertelanjang kaki karena kegirangan, dan menarik lengan Miao Ying. Ayo kita kembali ke kampung halamanku dan bersenang-senang. Guk-guk, berhenti menggonggong. Zhao Yu berteriak ke balkon, tenang saja, Daheng. Aku pasti akan membawamu. Apa kau lupa bahwa ibuku berkata bahwa dia bisa membuat hidangan daging anjing yang lezat? Hiks, Daheng tampaknya mengerti apa yang baru saja dikatakan Zhao Yu, dan tiba-tiba merengek seperti anak anjing kecil. Apa terburu-buru? Miao Ying melempar tubuhnya ke tempat tidur. Hari baru saja dimulai. Karena kamu sedang cuti, kamu harus lebih banyak beristirahat. Ayo, kita pergi. Ini hari yang penting. Aku akan membawamu untuk bertemu dengan orang tua dan saudara-saudaraku. Desak Zhao Yu. Apa kau yakin ini hanya untuk bertemu orang tua dan saudaramu? Apa kau menganggapku bodoh? Kemarin kau menarik uang tunai 1 juta dari bank, dan menyimpan uang itu di tasmu, kata Miao Ying, masih berbaring di tempat tidur. Dan, kau memaksaku untuk mengendarai Land Roverku ke sini. Apa kau berencana untuk kembali ke kota asalmu dan pamer? Zhao Yu menelan ludah dan berkata dengan serius, ini jauh dari kebenaran. Jika aku ingin pamer, hal-hal ini tidak akan cukup. Aku harus memiliki aset terbesarku, Nona Miao Ying yang gagah berani dan cantik jelita. Begitu aku mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah pacarku, semua pria di kota ini akan sangat iri padaku. Siapa yang pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya? Haha, lidahmu licin sekali. Miao Ying terkikik, masih berbaring di tempat tidur. Ayo pergi, sayang. Pikiranku dipenuhi dengan pikiran tentang paman kedua dan bibi ketiga yang tercengang melihat kemunculanku. Kedua orang ini suka bergosip tentang betapa miskinnya keluargaku, dan betapa tidak bergunanya aku. Zhao Yu dengan lembut bersandar di punggung Miao Ying. Melihat tidak ada tanggapan dari Miao Ying, dia mengulurkan tangannya dan menggelitik ketiaknya. Tertawa cekikikan, Miao Ying merasa geli, tertawa tak henti-hentinya. Ruang. Dengan suara gemuruh mobil Land Rover, Zhao Yu mengenakan kacamata hitam bolon yang diberikan Miao Ying kepadanya. Dia menginjak pedal gas dan melaju ke arah kampung halamannya. Wuf wuf, Daheng menggonggong pelan di jok belakang mobil. Mungkin pikiran tentang ibu Zhao Yu yang sedang menyiapkan makanan daging anjing sedang membebani pikirannya. Hari ini, Zhao Yu mengenakan seragam polisi baru, rambutnya digel dengan rapi dan wajahnya dicukur bersih, memperlihatkan ekspresi penuh semangat dan kemenangan. Meskipun Miao Ying tidak sengaja berdandan untuk acara tersebut, dia memiliki kecantikan alami. Dengan pakaian sederhana, dia memancarkan kepercayaan diri dan kecantikan. Kampung halaman Zhao Yu adalah kota Luping di Kabupaten Kinsan Miang, yang berjarak sekitar 150 km dari kota. Kabupaten Miang terletak di sisi kota Kinsan, jauh dari daerah pegunungan. Meskipun terletak di dataran, tanahnya tandus. Mirip dengan Kabupaten Tongyang, kabupaten ini dianggap sebagai kabupaten miskin di kota Kinsan. Meskipun bernama kota Luping, tempat ini sebenarnya adalah sebuah desa di dalam kota. Selain fakta bahwa jalan utamanya menyerupai kota, sebagian besar tempat itu lebih mirip desa. Ada rumah-rumah desa yang bobrok, kandang sapi, kandang domba, kandang babi, kandang anjing, dan suasana pedesaan di mana-mana. Sebenarnya, saat melihat pemandangan ini, Zhao Yu merasa familiar sekaligus asing. Persepsinya tentang kampung halamannya berasal dari memori tersimpan yang diperoleh melalui perjalanan waktu, bukan dari pengalamannya sendiri. Meskipun ia tidak jauh dari ibunya, dan pernah bertemu dengannya sebelumnya, ia tetap merasa sedikit gugup saat mobil melaju memasuki desa.
Dengan antisipasi ekspresi terkejut di wajah kerabatnya saat melihat mobil dan pacarnya yang cantik, Zhao Yu tidak dapat menahan keinginan untuk pamer dengan cara yang mencolok. Zhao Yu. Melihat kesombongan di wajah Zhao Yu, Miao Ying menyilangkan tangannya dan berkata, "Mengapa kau berani membawaku ke kota asalmu? Apakah kau tidak takut aku akan mendiskriminasimu, karena betapa miskinnya keluargamu, dan karena latar belakang keluargamu?" "Tidak," Zhao Yu berkata dengan percaya diri, "apakah aku tidak mengenalmu dengan baik, Kapten Miao? Jika kamu adalah tipe wanita yang lebih menyukai orang kaya daripada orang miskin, dan hanya peduli dengan penampilan, mengapa aku memilihmu untuk menjadi calon istriku?" Lidahmu licin sekali, kata Miao Ying, "aku menyerah." Tetapi, Zhao Yu berkata, "aku harus memberitahumu sebelumnya, orang-orang di rumahku sangat belak-belakan. Jika mereka mengatakan hal-hal yang tidak ingin kamu dengar, jangan dimasukkan ke hati. Kamu bisa melampiaskannya padaku. Kamu punya rasa kesetiaan yang tinggi." Miao Ying tertawa. "Kejujuran itu bagus. Aku ingin mendengar cerita-cerita masa kecilmu." Zhao Yu sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Miao Ying. Dia terdiam selama 2 detik, sebelum mengacungkan jempol dan berkata, "Seleramu bagus sekali." Saat ini, mobil sudah sampai di pusat desa. Zhao Yu sengaja menurunkan kaca jendela mobil, agar semua orang bisa melihat dengan jelas dari luar. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun di desa itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Sekarang jam 10 pagi. Tidak mungkin di sini sepi sekali. Mungkinkah semuanya masuk pasar? Saat Zhao Yu tengah merenungkan alasannya, dia mengendarai Land Rover ke pusat kota, tepat di sudut jalan dari rumahnya. Zhao Yu menunjuk ke sebuah lahan kosong yang dikelilingi pagar bambu, dan memperkenalkannya kepada Miao Ying dengan mengatakan bahwa lahan itu adalah rumah keluarganya. Ia membayangkan, jika ia membangun rumah besar di lahan itu, pasti akan terlihat megah. Begitu mobilnya berputar mengelilingi rumah itu, dia melihat sekelompok besar orang berkumpul tepat di depannya. Astaga, Zhao Yu menggerutu dan buru-buru mengangkat kacamata hitam bolonnya untuk melihat lebih jelas. Tidak heran dia tidak melihat seorang pun saat dia berkendara ke desa. Semua orang di desa ada di sini. Mengapa? Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu segera mengamati bahwa ada lebih dari 10 orang, bersenjatakan sekop dan cangkul, berdiri di tengah tanah, berteriak pada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tampak sangat familiar. Oh tidak, Zhao Yu menjulurkan kepalanya keluar dari mobil untuk melihat lebih dekat. Rupanya, lelaki tua yang dikepung oleh sekelompok pria itu adalah ayahnya sendiri. Di belakang ayahnya berdiri ibu, saudara laki-laki, saudara ipar perempuan, paman kedua, bibi ketiga, sepupu, dan seterusnya. Zhao Yu, apakah ini opera nyanyian? Miao Ying dengan lembut menunjuk bibirnya sendiri dengan telunjuknya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak ada yang memainkan harpa? Apakah orang-orang di desamu suka menyanyikan opera tanpa musik? Nona, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Apa kau bercanda? Pernahkah kau melihat orang menyanyikan opera sambil memegang sekop dan cangkul? Tidak bisakah kau mengatakan bahwa ini adalah perkelahian? Cek-cek. Ketika Zhao Yu menjilati bibirnya, dia tiba-tiba teringat pada heksagram, Zen Sun, yang dibuka hari ini. Zen, melambangkan status, sementara, Sun, melambangkan keluarga. Awalnya, dia mengira, Zen, akan menunjukkan aura yang dia pancarkan hari ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, itu bisa jadi menunjukkan hal lain. Bab 435. Anjing Li, apa yang kau coba lakukan? Ayah Zhao Yu berdiri tepat di depan, memegang cangkul sambil berteriak pada pihak lain, apakah kau mencoba menggertak kami dengan kekuatan jumlah? Jika kau punya nyali, ayolah. Aku akan melakukan yang terbaik. Puff. Pria di seberangnya berusia sekitar 40 tahun dan berkumis. Dia berteriak, Zhao tua, apa gunanya kau bertindak sembrono? Kita harus bersikap masuk akal, kan? Sapi dari rumahku mati di halaman belakangmu, jadi apa yang harus kau katakan tentang itu? Aku bilang padamu, cepatlah dan bayarlah. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pembunuhan, dan membiarkan polisi menangkapmu.
Ya, seorang wanita parubaya yang tampak seperti ember menghentakkan kakinya dan memarahi. Zhao tua, hatimu sangat brutal. Beberapa waktu lalu, kita hanya berdebat tentang membangun kandang merpati. Tapi kamu tidak perlu melampiaskan kemarahanmu, sapi kami, kan? Kemudian, wanita itu berbicara dengan suara penuh air mata, biarkan tetangga kita berpikir jernih. Siapa yang akan bersikap licik seperti kamu? Keluarga kita bergantung pada sapi sepanjang tahun. Tapi kamu membunuhnya. Tidak ada keadilan dalam hal ini. Tepat sekali, keluarga itu keterlaluan. Kok bisa? Malu banget, kalau sampai tersebar, teriak seseorang di sampingnya untuk mendukungnya. Karena kamu sudah membunuh sapi orang lain, kamu harus membayar. Dari apa yang kulihat, sebaiknya kau buat laporan polisi saja, seseorang berkata lagi. Ini jelas melanggar hukum. Mereka harus dipenjara. Kalian semua membuat tuduhan fitnah terhadapku. Ayah Zhao Yu menekan dadanya saat berbicara dengan emosional. Anjing Li, aku sama sekali tidak menyentuh sapimu. Kemungkinan besar, sapimu datang ke halaman belakang rumah kami sendiri. Bagaimana mungkin kau bisa menyalahkan kami? Omong kosong. Dogi Li menatap dan meraung, sapi kami mati di halaman belakang rumahmu. Kalau bukan kamu, pasti itu hantu. Tepat sekali, istri Dogi Li meratap, jika kamu mencurinya, tidak apa-apa. Mengapa kamu harus membunuhnya? Wow, sapiku yang malang. Anjing Li, berhentilah membuat masalah, oke. Kemudian, Ibu Zhao Yu berteriak, bicaralah hanya dengan bukti. Meskipun sapimu mati di halaman belakang rumah kami, bukan berarti kami yang membunuh sapi itu. Apakah kamu punya bukti? Dari apa yang kulihat, kupikir pasti ada seseorang yang mencoba menjebak kita. Kau, tetangga, apakah kau mendengarnya? Apakah kalian semua mendengarnya? Istri Dogi Li membelalakan matanya dan berteriak, sudah begitu, dan mereka masih ingin menyangkalnya. Apakah kau manusia? Kak, jangan buang-buang waktu lagi. Kemudian, ada seorang pria kekar melangkah maju dari belakang Dogi Li. Kita hajar mereka dulu. Kalau mereka tidak mau membayar, kita akan kirim mereka ke kantor polisi nanti. Mereka akan dijebloskan ke balik jeruji besi. Kau, berani sekali kau. Ayah Zhao Yu gemetar karena marah. Anjing Li, kau mendominasi dengan kekuatan jumlah yang sangat besar. Kau memanfaatkan fakta bahwa pamanmu adalah kepala desa, dan menindas penduduk desa. Lihat, dia berbalik dan menunjuk ke arah saudara laki-laki Zhao Yu. Apa yang telah kau lakukan pada anakku? Kau ingin bertarung, kan? Ayo, lawan aku. Ternyata, saudara laki-laki Zhao Yu sudah dipukuli sampai babak belur di wajahnya oleh orang-orang Dogi Li, dan dia duduk di ambang pintu sambil meringis kesakitan. Hah, orang tua, Li si anjing kampung menyingsingkan lengan bajunya dan memarahi dengan kasar, Zhao si tua, kau mencoba mengalahkanku dengan senioritasmu. Jangan pikir aku tidak berani menyentuhmu. Kemudian, Dogi Li maju dan mendorong lelaki tua itu. Lelaki tua itu sudah berusia lanjut, jadi bagaimana ia bisa menahan dorongan itu? Ia tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ayah, raut wajah Ibu Zhao Yu tampak canggung, dan dia segera mencengkeram lengan Zhao Yu. Hahaha, orang-orang Dogi Li tertawa terbahak-bahak saat Zhao Yu mengemudikan Land Rover langsung ke arah Dogi Li. Tepat saat dia hampir menabraknya, Zhao Yu menginjak rem mendadak, dan mobilnya pun berhenti mendadak. Tiba-tiba, ada sebuah benda raksasa berlari ke arah Dogi Li yang sedang terkejut. Saat ia sedang terburu-buru untuk menghindarinya, ia menabrak istrinya yang jatuh terduduk. Papa! Bersamaan dengan suara pintu mobil, Zhao Yu mula-mula berdiri tegak seperti orang penting, lalu berjalan di depan kerumunan dengan angkuh. Di desa kecil ini, yang begitu terpencil dan terbelakang, tiba-tiba muncul sosok yang menarik perhatian, mengenakan seragam polisi yang disetrika dengan rapi. Pemandangan seperti itu tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Saat berikutnya, Miao Ying yang tinggi dan tampan muncul, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Oh!" Tiba-tiba, tanpa mempedulikan orang-orang yang bersama Dogi Li, atau para tetangga yang menikmati pemandangan itu, bahkan sanak saudara Zhao Yu pun ikut ternganga kaget. Polisi,
Ayah Zhao Yu yang tergeletak di tanah tiba-tiba memohon pada Zhao Yu, saya tidak bersalah. Tolong, jangan tangkap saya. Ternyata, ayah Zhao Yu tidak mengenali Zhao Yu, tetapi mengira bahwa dia adalah seorang polisi yang datang untuk menangkapnya. Ahem, orang tua, apakah kamu buta? Ibu Zhao Yu memiliki penglihatan yang sangat baik, jadi dia sudah mengenali putra dan menantunya. Dia segera menarik ayah Zhao Yu ke samping dan berkata, lihat baik-baik, bukankah ini putra keduamu? Apa? Semua orang mendengar ini dan terkejut. Zhao Yu tersenyum puas, lalu meremas hidungnya sebelum melepaskan kacamata hitamnya yang mengilap. Ini, benar-benar Zhao Yu. Orang tua itu tiba-tiba merasa gembira. Dia menepuk pantatnya setelah bangkit dari tanah. Dia ingin melihat lebih dekat putranya sendiri. Tiba-tiba, Dogi Li berbicara, oh, aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata, dia Langwit Zhao. Zhao yang lesu. Zhao Yu mengernyitkan alisnya, lalu akhirnya mengerti setelah mengingat-ingat kembali. Karena Zhao Yu cukup pemalu sejak kecil, penduduk desa memberinya julukan, Zhao si lemah. Hehehe, mendengar julukan lama itu, Miao Ying tidak bisa menahan tawa. Wajah Zhao Yu menjadi gelap, saat dia tersenyum pada Dogi Li, ya, ini aku Paman Dogi, apa yang sedang kau lakukan? Ayahku sudah sangat tua, jadi mengapa kau memukulnya? Sebenarnya, Zhao Yu awalnya ingin sekali meninju Dogi Li. Namun, dia tidak yakin apa yang terjadi dengan semua kekacauan ini terkait pencurian dan pembunuhan sapi. Dia ingin tahu situasinya terlebih dahulu. Dan, julukan, Zhao si pemalas, telah membuatnya tersulut emosi, jadi dia ingin mencari cara lain yang menyenangkan untuk membalas dendam. Lihat, sekarang kau hebat sekali, ya, Langwit. Li Si anjing menunjuk ke arah mobil dan menggertakkan giginya, bahkan membeli mobil besar, ya. Apakah ini mobil sewaan? Kudengar kau menjadi polisi. Bagus, datanglah dan pikirkan baik-baik. Lihat apakah aku menyalahkan ayahmu. Kemudian, Dogi Li pun menjelaskan kejadiannya, dari awal hingga akhir. Ternyata Dogi Li sudah menyadari bahwa sapinya hilang pagi itu. Oleh karena itu, ia dan keluarganya pun bersama-sama mencarinya. Siapa yang tahu bahwa mereka akan menemukan sapi mereka di daerah perumahan keluarga Zhao Yu. Namun, ketika mereka menemukannya, sudah ada luka di leher sapi itu. Jadi ketika mereka menemukannya, sapi itu sudah mati. Melihat ini, Dogi Li tentu saja menyalahkan ayah Zhao Yu. Lihat, kata Dogi Li sambil menunjuk ke arah gerbang masuk ke area perumahannya, saat kami menemukan mobil itu, pintunya masih terkunci. Coba katakan padaku, kalau bukan ayahmu yang melakukan ini, siapa lagi yang melakukannya? Nak, jangan dengarkan omong kosongnya. Ibu Zhao Yu segera menjelaskan, jika kita ingin menyentuh sapinya, kita bisa langsung meracuninya. Mengapa kita harus membawa sapi itu ke halaman belakang rumah dan membunuhnya dengan pisau? Area perumahan kita dipagari, jadi semua orang bisa dengan mudah melihat dari luar. Betapa bodohnya melakukan hal-hal seperti itu. Hei, wanita tua. Dogi Li meletakkan tangannya di pinggangnya sambil berkata, aku tidak yakin apakah kamu konyol atau tidak, tetapi memang benar sapiku mati di halaman belakang rumahmu. Dari apa yang kulihat, itu pasti karena ludah kandang merpati beberapa hari yang lalu. Kamu menyimpan dendam dan ingin melampiaskan amarahmu dengan membunuh sapi kami. Kau, omong kosong. Ayah Zhao Yu menghentakkan kakinya dengan marah. Kandang merpatimu dibangun sampai ke tembok rumah, dan kau sengaja menyiramkan kotoran burung ke halaman belakang rumah. Bagaimana mungkin aku tidak marah? Tapi, aku tidak perlu membunuh sapimu untuk itu. Kamu bilang kamu tidak cukup marah untuk membunuh. Lihat bagaimana tanganmu gemetar. Hari ini, kamu membunuh sapiku. Apakah kamu akan membunuhku besok juga? Li Si anjing Li mencela ayah Zhao Yu, lalu berbalik dan berteriak pada Zhao Yu, hei. Zhao si pemalas, apa yang kamu lakukan hanya berdiri di sana? Cepat, beritahu ayahmu untuk membayar sapiku. Kamu seorang polisi, jadi kamu seharusnya tahu hukum, kan? Dia melihat Zhao Yu tidak menanggapi, jadi dia memprovokasi dengan percaya diri, hei, Langwit, apakah kamu menjadi konyol sejak menjadi polisi?
Tidakkah kamu pikir hanya dengan mengendarai mobil dan membawa pulang seorang gadis membuatmu lebih hebat? Di mataku, kamu akan selamanya menjadi pengecut yang bahkan tidak berani pergi ke toilet di malam hari, hehehehe. Mendengar permintaan Dogi Li untuk mati, Miao Ying takut dirinya akan berlumuran darah, jadi dia segera berbalik. Dia berpikir dalam waktu 3 detik, bahwa Zhao Yu akan memukul Dogi Li sampai dia terluka dan memar di sekujur tubuhnya dan merintih kesakitan. Namun, kali ini, Miao Ying salah, karena 3 detik kemudian, dia mendengar Zhao Yu berbicara dengan tenang, dengan suara lembut. Paman anjing, ini hanya masalah uang, bukan? Ini bukan masalah besar, jadi mengapa Anda begitu marah? Mengapa Anda terburu-buru? Zhao Yu tertawa, ayolah. Bukankah Anda mengatakan sapi Anda mati? Mari kita kembali ke tempat kejadian perkara, oke. Bab 436. Hei, introvert 2, apa maksudmu dengan itu? Mengapa kau perlu melihat TKP? Li Ergou mengejek dengan tidak sopan. Mudah bagimu untuk mengatakannya, seolah-olah itu bukan masalah besar. Apakah kau tahu berapa harga sapiku? Apakah kau pikir kau mampu mengganti kerugianku? Mengingat situasi keuangan keluargamu. Miao Ying mengamati dari belakang. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa pipi Zhao Yu bergerak, mungkin karena dia menggertakkan giginya dan bersiap untuk menyerang. Namun, kemampuan Zhao Yu untuk mengendalikan diri sekali lagi mengejutkan Miao Ying. Tanpa diduga, Zhao Yu tersenyum dan berkata, Paman Ergou, aku tidak tahu berapa harga sapimu, tetapi aku membawa sejumlah uang hari ini. Aku tidak yakin apakah jumlah itu akan cukup untuk mengganti rugimu. Sambil berbicara, Zhao Yu membuka pintu mobil dan mengeluarkan uang tunai senilai $1 juta. Agar meninggalkan kesan yang lebih berkesan, sambil merogoh tas untuk mengambil uang tunai, ia sengaja menjatuhkan tas tersebut, menyebabkan banyak uang kertas jatuh ke tanah. Astaga, wow, astaga. Pada saat itu, semua orang yang melihat uang itu berseru. Tidak seorang pun menyangka Zhao Yu akan membawa uang sebanyak itu. Pemandangan itu sungguh mencengangkan, dan menimbulkan kegaduhan di antara kerumunan. Li Ergou menatap tajam dan tidak bisa mempercayai matanya. Dia berkata, kalian, banyak sekali. Paman Ergou, aku tahu bahwa kebanyakan sapi di desa kita harganya tidak lebih dari $20.000. Zhao Yu membungkuk untuk mengambil uang dari tanah dan tersenyum puas. Jika aku memberimu $50.000 sebagai kompensasi, itu seharusnya lebih dari cukup, kan? Apa, $50.000? Li Ergou menelan ludah. Padahal, sapinya hanya bernilai sekitar $10.000. Mendengar tawaran Zhao Yu untuk mengganti rugi $50.000, dia tidak bisa menahan rasa gembira. Dia tersenyum lebar dan berkata, ya ampun, aku tidak menyangka si introvert 2 bisa menjadi kaya raya. Baiklah, karena kita tetangga lama, $50.000 sudah cukup, hahaha. Bagus. Begitu Zhao Yu selesai mengambil semua uang itu, dia menunjuk ke rumah di sebelah rumah itu dan berkata, sekarang, izinkan aku mengunjungi tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Aku ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sapi itu mati sebelum aku memberimu ganti rugi. Baiklah, tentu saja, Li Ergou mudah terpengaruh oleh uang, jadi dia menjawab dengan suara rendah hati. Zhao Yu menyerahkan tas berisi uang kepada Miao Ying, lalu berbalik untuk berjalan menuju rumah. Tidak, Yu, kamu tidak bisa memberi mereka uang. Seluruh masalah ini dipertanyakan. Ibu Zhao Yu ingin bergegas untuk menghentikannya, tetapi Miao Ying yang cerdik menghentikannya. Jangan khawatir, Bibi, mari kita lihat dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Miao Ying tersenyum dan meyakinkan Ibu Zhao Yu. Karena itu, Ibu Zhao Yu tidak menghalangi. Rumah di samping rumah Zhao Yu awalnya dibeli dengan harga murah dari Brigade 5 tahun lalu. Namun, harga rumah tersebut telah berlipat ganda, karena harga properti perumahan melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Setelah membeli tanah pertanian tersebut, keluarga Zhao Yu tidak memiliki uang lagi untuk membangun rumah baru di sana. Ayah Zhao Yu mulai menanam sayuran di tanah tersebut, dan secara bertahap mengubahnya menjadi kebun sayur kecil. Secara kebetulan, sisi seberang rumah itu adalah rumah Li Ergou.
Jarak antara kandang sapi di rumah Li Ergou dan rumah itu sangat dekat. Ketika Zhao Yu mendekati rumah itu, dia melihat bahwa, seperti yang dikatakan Li Ergou, ada kunci di pintu pagar. Namun, kuncinya telah dibuka. Sebelum Zhao Yu melangkah masuk ke rumah, ia memeriksa kunci pintu. Ia melihat bahwa kuncinya dapat dibuka dengan mudah, tanpa menggunakan kunci. Lihat, kunci ini sudah lama rusak. Ayah Zhao Yu segera menjelaskan, siapapun bisa membuka kuncinya dengan mudah. Lagi pula, aku hanya menanam beberapa sayuran, dan tidak ada barang berharga di rumah ini. Kadang-kadang, aku bahkan membiarkan rumah ini tidak terkunci. Hei, berhentilah mencari alasan. Balas Li Ergou. Saat aku datang pagi ini, aku bisa melihat dengan jelas bahwa kuncinya terkunci. Zhao Yu mengamati pintu masuk dengan saksama, sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Benar saja, seekor sapi kuning besar sedang berbaring di ladang sayur, di pintu masuk taman, dan leher sapi itu digorok. Darah mengalir keluar dari celah itu, dan sepetak tanah di sekitarnya ternoda merah oleh darah. Aroma darah memenuhi udara. Ya ampun, Zhao Yu membungkuk dan berkata, sungguh disayangkan kehilangan sapi sebesar itu. Seekor sapi luksi murni, seru Li Ergou. Hatiku sakit melihat sapi seperti itu mati sia-sia. Baiklah, Zhao Yu mengamati tempat kejadian perkara dengan saksama dan mulai menganalisis. Ini sapi yang sangat besar. Jika sapi itu sudah mati sebelum muncul di tempat kejadian perkara, akan sulit untuk membawanya ke sini. Jadi, pasti ada yang membawa sapi itu ke sini untuk disembelih, yang berarti, ini adalah tempat kejadian perkara. Mendengar analisis Zhao Yu, semua orang merasa sangat waspada. Karena terlalu banyak orang di luar sana, mereka yang tidak bisa masuk harus berjinjit dan melihat ke dalam dari pagar. Terlalu banyak jejak kaki dari TKP yang hancur, dan akan sulit untuk mengekstrak sidik jarinya juga, gumam Zhao Yu pada dirinya sendiri. Ia mengenakan sepasang sarung tangan putih dan memeriksa sapi yang mati itu. Cek-cek, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, lihat. Ada banyak penyok di tanah di samping tubuh sapi itu. Penyok-penyok ini pasti ditinggalkan oleh seseorang yang berlutut di sini. Ini menunjukkan bahwa seharusnya ada 4 hingga 5 orang yang menahan sapi itu, sehingga sapi itu tidak akan berebut untuk menarik perhatian, sehingga memungkinkan salah satu dari mereka menggorok lehernya. Saat dia berbicara, Zhao Yu menoleh ke luka sayatan di tenggorokan sapi. Dia menambahkan, lukanya sayatan melintang, dibuat dengan baik dan rapi. Ini menunjukkan bahwa pembunuhnya berpengalaman dalam menyembelih sapi. Anda juga dapat melihat bahwa tidak ada tanda-tanda noda atau bercak darah yang menyebar di sekitarnya. Ini juga menunjukkan bahwa ketika sapi itu mati, pastilah sapi itu ditahan oleh orang-orang. Li Ergou dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama, tetapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu. Zhao Yu meraba-raba tubuh sapi itu, lalu membuka mulut sapi itu untuk melihatnya. Tanpa diduga, setelah melihat sekilas, dia berkata dengan nada terkejut, wow. Penemuan hebat. Datang dan lihatlah. Ada banyak lepuh di mulut sapi, dan ada juga ulcerasi kulit, yang disebabkan oleh pecahnya lepuh. Ini jelas merupakan tanda infeksi bakteri. Paman Ergou, ini sapi yang sakit. Ah, mendengar ini, baik Li Ergou maupun istrinya tidak bisa menahan gemetar. Ini, Li Ergou awalnya menyangkal, apa kau yakin? Sapi kita selalu sehat, bagaimana mungkin dia sakit? Ya, istri Li Ergou menjawab, suaranya melemah. Tidak masalah, kata Zhao Yu, saya detektif senior yang menangani kasus kriminal. Kalau saya bisa memecahkan kasus Mianling, apalagi kasusnya luar biasa, dibandingkan dengan kasus pembunuhan sapi biasa ini, saya pasti bisa memecahkannya. Saya akan meminta ahli teknis dari kantor polisi kita untuk datang dan melakukan tes untuk melihat apakah sapi itu sakit atau tidak. Paman Ergou, kalau sapimu tidak sakit, maka ini pasti salah paham. Itu berarti sapi yang mati itu bukan milikmu. Tidak, itu bisa jadi sakit. Istri Li Ergou bergegas menghampiri dan berkata, beberapa waktu lalu, sapi itu terlihat agak lesu. Tapi, apa hubungannya ini dengan pencurian keluargamu, dan pembunuhan sapi itu?
Bagaimana mungkin itu tidak penting? Zhao berkata cepat. Bukankah itu sudah cukup jelas? Sapi itu mungkin sedang sekarat di rumahmu, dan kamu sengaja menariknya ke rumah kami untuk membunuhnya, sambil berencana memeras uang dari kami. Kamu keterlaluan. Zhao Yu, kau memfitnahku. Teriak Li Ergo. Seperti yang kau katakan, kita butuh bukti dalam sebuah kasus. Sekarang setelah tidak ada bukti dalam semua yang kau katakan, keluargamu harus bertanggung jawab. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Zhao Yu mengangkat tangannya dan berkata, sebenarnya, ada banyak bukti di sini. Apa kau tidak melihatnya? Umumnya, saat kau menyembelih sapi, kau perlu menggunakan tali untuk mengikat sapi itu terlebih dahulu. Namun, dalam kasus ini, sapi yang kau bunuh adalah sapi yang sakit. Jadi, kau tidak melihat jejak bahwa sapi itu diikat sebelumnya. Dengan kata lain, saat sapi dibunuh, butuh usaha keras untuk menahannya, agar sapi tidak melawan. Itulah sebabnya ada penyok yang tertinggal. Jadi, begitu saya meminta rekan-rekan dari Departemen Forensik untuk melakukan beberapa tes, saya pasti bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Hah! Li Ergo terkejut dan terdiam beberapa saat. Setelah itu, dia bertanya, bagaimana mungkin? Hanya dengan beberapa penyok, kamu bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Tentu saja, Zhao Yu mengiyakan, tes dapat dengan mudah mencocokkan sampel DNA dan bulu hewan apapun. Saat waktunya tiba, keluargaku pasti akan bekerja sama untuk mengikuti tes. Keluargamu juga akan bekerja sama, kan? Bagaimana? Bagaimana bisa? Li Ergo tidak percaya. Dia berkata dengan suara yang melemah, kami akan bekerja sama, tetapi apakah itu merepotkan? Apa? Kau keberatan dengan masalah ini? Haha. Zhao Yu tertawa dan berkata, baiklah, aku punya bukti paling langsung di sini. Apakah kau ingin tahu apa itu? Saat Zhao Yu berbicara, dia menoleh ke tubuh sapi itu dan berkata, aku sudah tahu di mana pembunuh itu menyembunyikan senjata pembunuhnya. Apakah kau percaya? Bab 437. Wow, ucap Zhao Yu, dan kerumunan pun kembali bersemangat. Dari apa yang mereka dengar, apa yang dikatakan Zhao Yu sungguh tidak masuk akal. Bahkan Miao Ying pun merasa itu tidak masuk akal, apalagi bagi orang-orang di tempat kejadian. Benarkah? Benarkah? Mendengar pernyataan seperti itu, Dogili merasa semakin bersalah, menyebabkan dia menghindari semua kontak mata, kecuali menatap istrinya. Bagus sekali. Ayah Zhao Yu sangat gembira dan segera mendesak, nak, cepatlah, temukan senjatanya, dan lihat siapa yang membunuh sapinya. Ya, penonton sudah menanti-nantikan, dan orang-orang di sekitar pagar juga sudah mulai mendesak. Kemudian, Zhao Yu melangkah maju dengan langkah berjingkat dan menjentikkan jarinya ke arah Miao Ying yang berada di luar, seraya berkata, Daheng. Miao Ying tiba-tiba mengerti, dan membuka pintu kursi belakang Land Rover. Daheng segera turun dari dalam. Guk-guk, Daheng menyalak dan, saat mendengar panggilan Zhao Yu, dia langsung berlari melewati kerumunan dan datang ke samping Zhao Yu. Hehehe, Zhao Yu menunjuk Daheng saat berbicara kepada yang lain, perkenalkan, Daheng, anjing polisi kelas atas dari kantor polisi kita. Dia sangat hebat, dan pernah mendapat medali emas dalam kompetisi anjing pelacak super internasional. Hehehehe. Melihat seekor anjing yang tiba-tiba muncul entah dari mana, pasangan Dogili tampak semakin aneh, tanda bahwa mereka jelas-jelas merasa bersalah. Zhao Yu mengabaikan tatapan terkejut semua orang dan menepuk kepala Daheng dengan ringan. Dia kemudian menunjuk luka vital pada tubuh sapi yang sudah mati, dan berkata, ayo, Daheng, cium ini, dan temukan senjata yang membunuh saudara sapi ini. Anak baik. Melihat Zhao Yu berbicara kepada anjing itu, semua orang tercengang. Kemudian, bahkan Miao Ying sangat penasaran dengan apa yang Zhao Yu coba lakukan. Miao Ying tahu bahwa anjing itu sedikit gila, sama seperti Zhao Yu. Mustahil baginya untuk menemukan senjata itu. Guk-guk, Daheng bahkan tidak mencium baunya, tetapi berlari berputar-putar di sekitar Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu melambaikan tangan, dan Daheng berbalik dan berlari keluar dari area perumahan. Lihat, teman-teman,
kata Zhao Yu sambil berlari di belakang Daheng dan mengingatkan semua orang bahwa, sudah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Semua orang penasaran, jadi mereka patuh mengikuti Zhao Yu. Pada akhirnya, sesuatu yang mengejutkan semua orang akan terjadi. Daheng berlari langsung menuju rumah Dogili. Ketika dia tiba di depan rumah Dogili, dia langsung menggonggong, sambil berlari berputar-putar di sekitar Zhao Yu. Hahaha, Zhao Yu menunjuk ke arah Dogili dan berkata, apakah kau melihatnya? Kebenaran ada di depan mata kita, apalagi yang bisa kau katakan? Senjata yang digunakan untuk membunuh sapi itu disembunyikan di rumahmu. Kalian semua membunuh sapi itu sendiri, dan kalian ingin menjebak keluargaku. Wahaha. Wow, semua orang terkejut lagi. Namun, pasangan Dogili dan kerabat mereka semua tercengang, terutama Dogili sendiri. Dia segera mengangkat tangannya dan memberi isyarat, tidak, 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 tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ya, istri Dogili mengerutkan alisnya, lalu berkata, itu benar-benar tidak mungkin. Anjing Li. Zhao Yu tiba-tiba berteriak di hadapan Dogili, suaranya memekakkan telinga. Hal ini membuat Dogili ketakutan, dan dia gemetar. Kebenaran ada di depan mata kita, dan kau masih tidak mengakuinya. Dasar pecundang yang tidak tahu malu, beraninya kau menggertak ayahku. Baiklah, kalau begitu, biar aku tunjukkan sedikit bukti terakhir. Jadi, kau tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba membuka kunci telepon genggamnya dan menyalakan fungsi detektor uang palsu, sehingga telepon genggam itu mengeluarkan cahaya biru yang menakutkan. Anjing Li. Zhao Yu memegang teleponnya dan mengancamnya, apakah kau melihat bagaimana sapi itu mati? Disepakati bahwa orang yang menyembelih sapi itu adalah seorang ahli, karena kita tahu bahwa kaki sapi itu tidak diikat dengan tali, dan saat itu tengah malam. Namun kita juga tahu bahwa darahnya pasti terciprat keluar secara vertikal, jadi mustahil bagi si penyembelih sapi itu untuk tidak meninggalkan noda darah di tubuh dan sepatunya. Sekarang, ponsel saya memiliki fungsi pendeteksi noda darah yang paling canggih. Bahkan jika Anda mencuci sepatu hingga bersih, dengan sekali poles, noda darah akan terlihat. Jadi, saat berbicara, Zhao Yu menendang perut Dogili, membuatnya tiba-tiba berlutut. Zhao Yu kemudian menyorotkan cahaya biru ke sepatunya. Sepatu Dogili tiba-tiba memperlihatkan bercak besar yang tampak seperti noda darah. Wow, wah, kemudian, kerumunan itu kembali riuh. Penduduk desa melemparkan pandangan menghina kepada Dogili, sambil menunjuk ke arahnya untuk menegurnya. Tidak, 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 tidak mungkin. Melihat noda darah di sepatunya, Dogili tiba-tiba bingung, benar-benar tercengang. Bukankah itu darah? Zhao Yu terus menekannya, tindakan pembingkaian seperti itu standarnya cukup rendah. Kau jelas-jelas membunuh sapi itu sendiri. Ya, akhirnya Zhao tua berdiri tegak. Dia menunjuk ke arah Dogili dan memarahi, dasar sampah, tidak punya moralitas, kamu benar-benar konyol. Tepat sekali, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Penduduk desa juga memberi isyarat saat berbicara. Tidak, 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 itu pasti tidak mungkin. Melihat semua orang menegur, Dogili berteriak dengan emosional, kalian semua jangan omong kosong, oke? Aku sudah mengganti sepasang sepatuku, bagaimana mungkin ada noda darah? Dan, senjata itu tidak ada di rumahku, setelah aku membunuh sapi itu, aku sudah. Dogili secara tidak sengaja mengucapkan pengakuan itu karena ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun, setelah pengakuan itu, dia langsung berhenti dan tergagap sambil berkata, oh. Kecerdasan istrinya juga tidak berfungsi dengan baik, karena wanita konyol itu mengikuti petunjuk dan melanjutkan perkataan Dogili. Tepat sekali, Dogili telah membantai sapi selama bertahun-tahun, jadi bagaimana mungkin dia bisa memercikkan darah sapi ke sepatunya? Jadi, itu jelas bukan darah sapi di sepatunya. Dogili, benarkan? Katakan sesuatu. Wah, warga desa pun kemudian terhibur, selain kaget, juga melihat rendahnya kecerdasan pasangan itu. Banyak yang tertawa terbahak-bahak. Oh,
Istri Dogili tiba-tiba mengerti, lalu menatap Zhao Yu dan bertanya, Zhao si pemalas, kau berencana melawan kami. Zhao Yu tersenyum nakal padanya, diikuti dengan jari tengah. Guk, guk guk guk, kemudian, Daheng masih berlari mengelilingi Zhao Yu dengan penuh semangat. Ternyata, Zhao Yu melihat ada toilet yang dibangun tepat di luar rumah Dogili, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan ahli pendeteksi kotoran, Daheng. Zhao Yu menyimpulkan, apapun yang dia perintahkan pada Daheng untuk dicari, dia pasti akan menemukan toilet. Hasilnya sesuai dengan dugaan. Dengan sekali lihat, Daheng tampak seperti sedang memanggil ke rumah Li si anjing, tetapi sebenarnya, dia hanya tertarik pada toilet. Selain itu, Zhao Yu memperhatikan bahwa, sejak awal, ada bercak noda minyak di sepatu Li si anjing. Jadi, dia menemukan trik noda darah sapi palsu dengan ponselnya. Sebenarnya, dia hanya mengaktifkan fungsi pendeteksi uang palsu. Siapa yang tahu, setelah menggertak, pasangan Dogili akan termakan umpan dan mengumumkan kebenaran, satu demi satu, dengan sendirinya. Oh, sekarang aku mengerti. Kemudian, Ibu Zhao Yu datang ke hadapan mereka dan memarahi Dogili. Aku tahu mengapa kalian menyimpan dendam terhadap keluarga kami sekarang. Tahun lalu, kalian meminta seseorang untuk menawarkan diri membeli rumah dan tanah kami, tetapi kami tidak menjualnya. Jadi, kalian menyimpan dendam sejak saat itu, dan ingin mengusir kami. Kandang merpati dibangun sampai ke rumah kami, dan kalian bahkan menyembelih seekor sapi yang sedang sekarat di daerah perumahan kami untuk menjebak kami. Katakan padaku, apa sebutan untuk semua hal yang telah kalian lakukan ini? Apakah kalian manusia? Aku, pasangan Dogili berdiri malu, saat kutukan dari kerumunan menghujani mereka dari segala arah. Bu, jangan marah. Zhao Yu tersenyum tipis, aku tidak peduli apakah mereka manusia atau bukan. Namun, karena mereka menjebak orang yang tidak bersalah, itu adalah pelanggaran hukum. Jadi, Zhao Yu melepaskan borgolnya, seolah-olah sedang memainkan trik sulap, lalu berjalan di depan Dogili dan berkata, Paman Dogi, jika ada yang ingin kau katakan, simpan saja untuk kantor polisi nanti. Kau ditangkap. Bab 438. Ketika Zhao Yu memborgol tangan Li Ergou sempat lumpuh karena ketakutan. Ia mengira rencananya akan berhasil, dan ia dapat menggunakannya untuk memeras sejumlah uang dari keluarga Zhao, untuk mengganti kerugian sapi yang sakit itu. Tidak, introvert 2, kau tidak boleh melakukan itu. Li Ergou merasa tidak berdaya, dan hampir berlutut di depan Zhao Yu. Ia memohon, introvert 2, kita adalah tetangga lama, bagaimana mungkin kau tega menangkapku, dengarkan aku, introvert 2. Tamparan. Di bawah tatapan mata semua orang, Zhao Yu menamparkan wajah Li Ergou. Hidung Li Ergou berdarah deras. Semua penduduk desa, yang berkumpul untuk menyaksikan keributan itu, terkejut melihat Zhao Yu begitu kejam. Karena penduduk desa ini telah menyaksikan Zhao Yu tumbuh dewasa, mereka sangat mengenal karakternya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhao Yu yang dulu, yang memiliki kepribadian tertutup, akan berubah menjadi seseorang yang tampak begitu garang dan kejam. Sebenarnya, yang membuat Zhao Yu tidak dapat menahan diri lagi adalah julukan, introvert 2, yang diucapkannya beberapa kali. Tidak peduli apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan saat ini, dua kata ini adalah penghinaan yang tidak dapat ia tahan. Miao Ying juga terkejut melihat Zhao Yu menamparkan seseorang. Hingga menit sebelum Zhao Yu menamparkan Li Ergou, Miao Ying terkagum-kagum dengan cara Zhao Yu yang arogan dan impulsif dalam menangani situasi dengan cara yang begitu dewasa. Ia merasa, jika ia harus menangani kasus ini secara langsung, ia tidak akan bisa menanganinya sebaik Zhao Yu. Yang lebih menghiburnya adalah melihat Zhao Yu telah belajar menahan emosinya. Menghadapi kata-kata provokatif Li Ergou, Zhao Yu memilih untuk tidak melawan secara langsung, tetapi menang dengan penalarannya. Akan tetapi, ketika Miao Ying begitu kagum dengan tindakan Zhao Yu, pilihannya untuk menamparkan Li Ergou merusak kesan indah tentangnya di dalam hatinya. Miao Ying menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berpikir dalam hati, sepertinya, Zhao Yu tidak bisa menghindari beberapa latihan pemanasan hari ini.
Mengetahui Zhao Yu dengan baik, Miao Ying menebak apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Setelah Zhao Yu menamparkan Li Ergou, dia memegang lengan Li Ergou di belakangnya, lalu mendekatkan wajahnya ke telinga Li Ergou dan berkata dengan dingin, "Paman Ergou, kurasa kamu benar. Kita semua tetangga. Jika kami menangkapmu dan mengirimmu ke kantor polisi, itu akan sangat tidak berperasaan." Meludah, Li Ergou memuntahkan darah dari mulutnya dan mengangguk. Ia berkata, "Ya, introvert 2, lupakan saja ini. Kau menamparku. Sekarang kita impas." "Benar. Tentu saja tidak, hahaha." Zhao Yu tertawa. "Paman Ergou, bagaimana mungkin satu tamparan bisa menyamakan kedudukan kita? Ini hanya khayalanmu. Kau memukuli saudaraku, mendorong ayahku, membangun kandang merpati di atas tembok rumah keluargaku, dan sapimu yang mati menghancurkan sayuran yang ditanam dengan susah payah oleh ayahku. Bagaimana kau akan mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu ini?" Ini, Li Ergou tergagap. Ia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, tidak masalah. Aku akan mengganti rugimu dengan uang karena telah memukul orang dan menghancurkan sayuran. Aku juga akan merobohkan kandang merpati nanti. Tidak, jangan lakukan itu tidak menyenangkan. Hahaha, tawa Zhao Yu terdengar menyeramkan. Zhao Yu menatap kerabat Li Ergou dan berkata, Yah, Paman Ergou. Aku selalu menjadi orang yang sangat adil. Karena banyak kerabatmu yang hadir hari ini, mengapa kita tidak bertarung? Jika kalian semua bisa melawanku dan menjatuhkanku, sampai aku tidak bisa berdiri lagi, maka kita dianggap imbang. Dan aku tidak akan menyebutkan kasus pembunuhan sapi itu lagi di masa mendatang. Bagaimana menurutmu? Usulan Zhao Yu datang terlalu tiba-tiba, dan semua orang tercengang. Kerabatnya tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Gila, mendengar perkataan Zhao Yu, Miao Ying menggertakkan giginya dan memaki dengan marah. Tidak bisakah kau tidak bertarung sekali saja? Tunggu sebentar, pada saat ini, sepupu Li Ergou tiba-tiba berbicara. Introvert 2, apakah aku salah dengar? Maksudmu kau ingin kami menjatuhkanmu? Apa kau gila, atau apa? Hahaha. Kerabat Li Ergou tertawa. Tentu saja tidak. Ayah Zhao Yu terkejut, dan bergegas membujuk putranya dari belakang. Nak, apakah kamu demam? Omong kosong apa ini? Setuju. Li Ergou menyambut baik gagasan itu, dan segera menyetujuinya. Tapi, Zhao Yu berkata dengan dingin, mari kita sepakati ini dulu. Siapapun yang dipukuli dengan brutal oleh orang lain, ia harus membayar biaya pengobatannya sendiri. Mendengar ini, kerabat Li Ergou saling menatap dengan tak percaya. Saat itu tengah hari, saatnya menyiapkan makan siang, tetapi penduduk desa yang sedang menonton di dekatnya, memutuskan untuk tidak pulang ke rumah untuk memasak. Mereka semua dengan gembira menyaksikan keributan itu. Oh ya, satu hal lagi. Zhao Yu menekankan, kalian semua harus melawanku bersama-sama. Aku tidak akan melawan siapapun satu lawan satu. Aku akan pergi. Sepupu Li Ergou yang bertubuh tinggi itu tertawa mengejek. Si introvert 2, kau ini terbelakang atau apa? Aku sendiri bisa mengalahkanmu dengan mudah. Kita semua tidak perlu bertarung bersama. Haha. Setuju. Kita akan mengikuti aturanmu dan melawanmu bersama-sama. Mendengar usulan kematian Zhao Yu, Li Ergou tampak telah pulih dari tamparan itu dan berkata, jika aku kalah, aku akan bersedia membayar $1.000 kepada keluargamu. Bagaimana menurutmu? Tidak, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Ayah Zhao Yu bergegas menghampiri dengan cemas dan berteriak, Nak, haruskah kita pergi untuk melakukan infus intravena, untuk menurunkan demammu? Jangan bercanda, itu bisa membahayakan nyawamu. Ya, Ibu Zhao Yu juga sangat khawatir. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekelompok orang melawan satu orang, bukankah ini bunuh diri? Namun Zhao Yu tidak mau mendengarkan mereka. Ia membuka borgol Li Ergou, mendorongnya ke samping, dan berkata, sekarang setelah kita sepakat dengan syarat-syaratnya, mari kita mulai. Saat Zhao Yu berbicara, dia melepas pakaian polisinya dan melemparkannya ke Miao Ying.
Ini seragam baru, aku tidak ingin pakaian ini berlumuran darah. Keluarga Li Ergou perlahan-lahan bergerak ke arah Zhao Yu. Melihat perkelahian akan segera terjadi, penduduk desa menyaksikan dengan penuh semangat. Beberapa dari mereka bahkan bersiul dan bertepuk tangan. Zhao Yu memulai pertarungan dengan kerabat Li Ergou sebagai pihak yang tidak diunggulkan, sesuai dengan julukannya. Namun, setelah pertarungan dimulai, pandangan semua orang terhadap Zhao Yu berubah drastis. Bab 439. Waya, Zhao Yu menggendong sepupu Dogili. Ia memegang orang yang tinggi dan tegap itu secara vertikal, lalu melemparkannya ke arah orang lain. Tiba-tiba kerumunan itu terkapar. Aduh, Miao Ying menepuk dahinya dan mengeluh kepada Zhao Yu dengan kecewa. Zhao Yu, tidak bisakah kau mengubah jurusmu? Jika kau bertarung seperti ini, kau tidak akan pernah berkembang. Zhao Yu berbalik dan mematahkan gigi depan seseorang. Kemudian, dia menghindari beliung sambil mendaratkan tendangan di perut orang lain, membuatnya jatuh ke tanah. Namun, ada banyak orang di pihak lawan. Dengan sangat cepat, ada seseorang yang datang dan menangkap Zhao Yu. Pada saat yang sama, ada orang lain yang mendaratkan pukulan di bahu Zhao Yu. Lempar tangan, lempar tangan. Miao Ying mengepalkan tinjunya dan mengingatkan, turunkan tubuhmu. Turunkan pusat gravitasimu, lempar. Sama seperti yang aku ajarkan padamu. Zhao Yu mendengarnya, dan dengan cepat melempar orang itu sesuai dengan cara yang diajarkan Miao Ying. Akan tetapi, dia sudah diganggu oleh orang ini sejak lama, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menempelkan pantatnya ke wajah lawannya, tetapi dia gagal membalik orang itu. Dengan cepat, orang-orang mengerumuninya dan menendang Zhao Yu. Apa-apaan ini? Miao Ying mengerutkan alisnya dan berteriak, gulingkan dia dari pinggulnya dan lempar dia keluar, cepat. Hip roll adalah metode gulat yang mendorong lawan ke bawah dengan menggunakan betis untuk mencengkeram lawan. Miao Ying mengajarkan gerakan ini kepada Zhao Yu beberapa kali sebelumnya, dan Zhao Yu mengira ia hampir menguasainya. Namun, ketika ia mencoba menerapkannya, ia sama sekali tidak dapat mendorong lawannya. Ada beberapa orang yang berlari ke depan sambil membawa sapu. Dalam keadaan seperti itu, dia menggigit lengan orang yang memeluknya. Dengan satu gigitan, ada darah, dan orang itu merintih kesakitan. Zhao Yu memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik rambutnya dan menjatuhkan kepalanya ke lututnya. Orang itu pun langsung pingsan. Aiyo, tidak apa-apa. Miao Ying menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ketika dia melihat seseorang mencoba menyerang Zhao Yu secara tiba-tiba, dia mengingatkan, pukul 5, tendangan samping. Oh, Zhao Yu mengangguk dan segera melancarkan tendangan berputar ke samping. Namun, meskipun gerakannya dilakukan dengan sangat baik, ia tidak menendang apapun, dan malah didorong oleh lawannya. Sebaliknya, Miao Ying menepuk punggung tangannya, aku bilang jam 5, kamu menendang ke jam 7. Aiyo, kamu bisa atau tidak mengatasi ini? Hei, Zhao Yu panik. Setelah menendang salah satu musuhnya, dia berteriak pada Miao Ying, Kapten Miao, tidak bisakah kau biarkan aku bertarung dengan gembira? Berhentilah memberi instruksi secara membabi buta, oke? Ini, bagaimana ini bisa disebut memberi instruksi secara membabi buta? Nona Miao cemberut, kesempatan tambahan untuk berlatih dalam kondisi pertempuran. Kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk berlatih, tetapi bertarung sesuka hati, jadi apa artinya? Bukankah semua ini untuk pengembangan dirimu sendiri? Baiklah, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Zhao Yu memegang sekop milik seseorang, lalu berputar bersamanya, sementara dia berbicara kepada Miao Ying, teruslah memberi instruksi, kalau begitu. Oh, ada seseorang tepat di belakangmu. Miao Ying cepat-cepat mengingatkan, tendangan ke belakang, tepat di wajahnya. Oke, Zhao Yu memegang sekop dan mengangkat kakinya ke belakang. Siapa sangka, kakinya tidak mendarat di wajah lawan, tetapi pergelangan kakinya dicengkeram oleh lawan. Akibatnya, tubuh Zhao Yu terentang dan terekspos. Dogili dan yang lainnya melihat kesempatan yang sulit didapat ini, jadi mereka cepat-cepat menyerbu ke depan, karena mereka ingin menghajarnya. Di bawah tekanan seperti itu, Zhao Yu dengan cepat melepaskan tangannya yang memegang sekop,
dan jatuh ke belakang bersama pria yang mencengkeram pergelangan kakinya. Zhao Yu jatuh ke tanah dan menggoda, "Sisi Miao, tidak ada gunanya. Tendanganmu tidak cukup tinggi." Miao Ying menyilangkan tangannya dan segera menjawab, "Lagi." Tendangan berputar tepat di depan, tepat di dadanya. Habisi dia dengan satu tendangan. Miao Ying berteriak dan Zhao Yu bangkit sambil berteriak. Dia mengikuti metode Miao Ying dan melancarkan tendangan berputar. Efeknya sangat bagus. Zhao Yu mendaratkan tendangan di wajah orang itu, dan orang itu berputar 720 derajat hingga mendarat di tanah. Mulutnya bahkan berbusa. Dengan satu tendangan yang berhasil itu, Zhao Yu menjadi bersemangat. Dia kemudian melakukan tendangan samping, dan kemudian, dengan bandul ekor kalajengking dan dua tendangan, dia membuat dua musuhnya kebingungan. Wahaha, melihat bahwa ia telah meningkatkan keterampilan menendangnya, Zhao Yu seperti seekor gorila. Ia memukul dadanya dengan tangannya dan meraung ke langit. "Hei, hati-hati!" Miao Ying segera mengingatkan, tetapi sudah terlambat. Akhirnya, ada seseorang yang memegang tongkat logam, yang tiba-tiba menyerang Zhao Yu dari belakang. Zhao Yu berbalik, tetapi tidak berhasil menghindar. Dia hanya bisa menangkisnya dengan tangannya. Ketika Zhao Yu menangkis tongkat logam itu hanya dengan kedua tangannya, lawannya tercengang. Ia menatap Zhao Yu seolah-olah sedang melihat monster. Sekarang, setelah satu pukulan itu, Zhao Yu benar-benar marah. Zhao Yu berteriak dan maju ke depan. Dia mengangkat tinjunya dan mulai melayangkan pukulan ke wajahnya. Setelah 3 pukulan, orang itu bahkan tidak terlihat seperti manusia lagi. Wajahnya berlumuran darah, dan tubuhnya terlatih-tatih di tanah. Kalahkan dia. Kemudian, ada 2 orang lagi yang berlari mendekat, mengangkat sapu mereka tinggi-tinggi. Zhao Yu mengambil kesempatan itu untuk meraih tongkat logam, berbalik, dan menghantamkannya ke tubuh lawan. Pada akhirnya, sapu itu mengenai Zhao Yu juga, tetapi Zhao Yu mematahkan salah satu lengan orang itu. Orang yang terluka itu berteriak seperti babi yang disembelih, sementara orang-orang lainnya berbalik dan ingin melarikan diri. Namun Zhao Yu mengayunkan tongkat itu ke punggungnya. Orang itu jatuh dengan keras ke tanah, dan bahkan membentuk lubang berbentuk manusia di tanah yang gembur. Awalnya, Dogi Li dan yang lainnya bertarung dengan susah payah. Saat mereka melihat Zhao Yu memegang tongkat logam, mereka semua ketakutan dan tidak berani melangkah maju. Zhao Yu menanggalkan seragam polisinya dan setengah telanjang. Ia memegang tongkat logam, dengan otot-otot yang kuat, yang membuatnya tampak seperti setan yang ganas. Semua ini membuat Dogi Li dan pasukannya ketakutan sehingga mereka segera mundur. "Zhao Yu, apa kau yakin bisa melakukannya?" Namun, saat Miao Ying melihat keadaan Zhao Yu, wajahnya menjadi muram dan dia berteriak dengan tidak senang, "Tolong, bisakah kau bersikap lebih profesional?" Oh, Zhao Yu kemudian menjawab. Dia segera membuang tongkat logam di tangannya, dan meminta maaf sambil tersenyum, Maaf, aku terlalu asyik dengan momen itu." Setelah meminta maaf kepada Miao Ying, Zhao Yu melambaikan tangan kepada Dogi Li dan yang lainnya. Dia berteriak, "Ayo, mari kita lanjutkan. Ayo." Itu tidak mungkin, kan? Melihat Zhao Yu yang sedang melempar tongkat logam itu secara otomatis, bukan saja Dogi Li dan kawanannya tercengang melihat pemandangan itu, bahkan para penonton di sekeliling mereka pun menatap dengan kagum. Ditambah lagi, melalui percakapannya dengan Miao Ying, orang-orang perlahan menyadari bahwa wanita yang sedang memberi instruksi di samping itu tampaknya adalah seseorang yang lebih hebat dari Zhao Yu. Oleh karena itu, mereka kini memandangnya dengan rasa hormat yang lebih tinggi. Ledakan. Saat semua orang terkejut, pertarungan antara Zhao Yu dan Dogi Li beserta pasukannya terus berlanjut. Zhao Yu menendang kaki bagian bawahnya untuk menjatuhkan salah satu musuh. Punggung orang itu terbentur pohon, dan mematahkan punjung itu menjadi 2. Kemudian, Zhao Yu mulai melancarkan jurus sakti serangan melumpuhkan yang diajarkan Miao Ying kepadanya. Dalam beberapa jurus, ia berhasil mematahkan lengan 3 orang. Setelah pertempuran itu, tampaknya peluangnya tidak seimbang. Orang-orang di pihak Dogi Li semuanya meratap dan mengerang kesakitan, beberapa di antaranya tidak dapat menahannya lagi,
dan sudah berlarian seperti tikus yang ketakutan. Saudara-saudara Dogili yang lebih muda dan tinggi besar ingin melarikan diri, namun ditangkap oleh Zhao Yu, yang mematahkan lengannya hanya dengan satu putaran. Ah! Orang itu berteriak dan memohon, Languit, aku salah. Berhenti memukulku. Kumohon, Languit, Languit. Pada akhirnya, akan lebih baik jika dia tetap diam. Ketika dia berbicara, dia memicu kegilaan Zhao Yu, dan Zhao Yu mulai menamparnya. Dia mengipasi beberapa tamparan di wajahnya. Pak, tamparan itu sangat keras dan jelas, yang membuat orang-orang gemetar ketakutan. Zhao Yu mengipasi sambil memarahi dan mengejek, siapa yang Languit, siapa yang Languit, siapa yang bernama Languit. Setelah 6-7 kali tamparan, orang itu pingsan. Namun, Zhao Yu belum sepenuhnya melampiaskan amarahnya. Dia melemparkannya ke samping dan mengangkat Dogili, seperti cara dia mengangkat anak ayam. Anjing Li ketakutan, sampai-sampai seluruh tubuhnya gemetar ketakutan, dan selangkangannya basah. Diseret oleh Zhao Yu, kedua kakinya bahkan terangkat dari tanah. Hei! Mata Zhao Yu menatap tajam seperti iblis yang ganas, sambil berteriak pada semua orang di tempat kejadian, kalian semua, dengarkan baik-baik. Di masa depan, siapapun yang memanggilku Languit, inilah yang akan kalian dapatkan. Kemudian, Zhao Yu menggunakan tangannya yang lain untuk mencengkeram celana Dogili. Dia mengerahkan tenaga kedua lengannya, berbalik di tempat, dan melempar Dogili keluar, seolah-olah dia sedang melempar cakram. Ada kandang ayam bata yang terbengkalai, tempat Dogili terguling, sebelum mendarat di tumpukan batu bata di dekatnya yang telah digunakan dalam pembangunannya. Huala, setelah kandang ayam itu runtuh, Dogili terkubur di antara reruntuhan. Wow, semua orang berteriak kaget. Kemudian, ketika semua orang kembali ke dunia nyata, mereka menyadari bahwa Dogili dan semua kerabatnya menggeliat di tanah karena kesakitan, dan mereka bahkan tidak bisa bangun. Ah! Setelah mereka melihat Dogili dilempar ke dalam kandang ayam, istri Dogili tiba-tiba berlari keluar seperti wanita gila. Namun, yang menarik adalah, istrinya tidak berani melawan Zhao Yu, melainkan ia mengangkat batu besar di atas kepalanya dan berlari langsung ke arah Land Rover milik Miao Ying. Aku akan menabrakkan mobilmu. Apakah kamu bercanda? Zhao Yu terkejut, karena dia tidak pernah menyangka wanita itu akan melakukan sesuatu pada mobilnya. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia terlalu jauh. Wanita gila itu hampir menabrakkan mobilnya, ketika Miao Ying tiba-tiba melangkah lebar untuk menginjak tongkat kayu. Kemudian, dia berguling dengan kedua kakinya dan melakukan gerakan menendang shuttlecock olahraga Tiongkok. Dia kemudian mengangkat tongkat itu ke udara. Kemudian, Miao Ying mengangkat kaki kanannya dan menendang tongkat kayu itu sekuat tenaga. Tongkat kayu itu pun berputar dan mengenai wanita itu. Bang! Tongkat kayu itu mengenai leher wanita itu. Ah! Wanita itu berteriak dan tangannya terlepas. Batu yang diangkatnya di atas kepalanya tiba-tiba jatuh, tepat di atas kakinya. Ah! Di tanah kosong, tiba-tiba terdengar teriakan yang mengerikan. Bab 440. Hahaha, kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat kali ini, Daheng. Ibu Zhao Yu menyerahkan paha ayam kepada Daheng dan berkata, ini hadiahmu. Kamu dapat tenang, Daheng, aku tidak akan menyebutkan makanan anjing lagi. Guk-guk, Daheng menyalak. Ia tak kuasa menahan godaan paha ayam yang lezat itu. Ia mengambil paha ayam itu dan langsung berlari ke halaman untuk memakannya. Saat ini, Miao Ying sedang mengobati memar di lengan Zhao Yu. Dia menderita memar karena dia menggunakan lengannya untuk menahan batang besi selama pertarungan, dan sekarang, memarnya membengkak. Kau tidak mendengarkanku. Miao Ying menyemprotkan obat pada lukanya, dan mengeluh. Jika kau menggunakan taktik yang kuajarkan padamu, kau tidak akan menderita luka-luka ini. Ayo, Zhao Yu tidak yakin dan berkata, jika aku menggunakan caraku sendiri untuk bertarung, aku akan menyelesaikan pekerjaan 5 menit lebih awal, dan tidak akan bersikap pasif. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Miao Ying menceramahinya dan berkata, cara bertarungmu akan lebih banyak merugikanmu daripada menguntungkanmu, dan membuatmu menderita kerugian.
Dari kelihatannya, mungkin terlihat bahwa kamu bertarung dengan baik, tetapi setiap kali, kamu pasti akan menderita cedera. Ini bukan solusi yang layak untuk jangka panjang, jadi kamu harus meningkatkan kemampuanmu. Zhao Yu selalu keras kepala, tetapi menghadapi ajaran Miao Ying yang sungguh-sungguh, dia tidak kehilangan kesabarannya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan nada tulus, "Istriku benar, suamimu akan bekerja keras dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari." Hentikan. Menghadapi karakter Zhao Yu yang suka main-main, Miao Ying merasa marah sekaligus lucu di saat yang bersamaan. Pangsitnya sudah siap. Kakak ipar Zhao Yu menyajikan pangsit panas mengepul di atas meja. Selain pangsit, ada hidangan dingin dan panas, serta anggur putih. Seluruh keluarga duduk mengelilingi meja dan menikmati makanan lezat itu. Di meja makan, Zhao Yu memperkenalkan Miao Ying kepada semua orang. Selain kedua orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan istrinya, ada juga kedua keponakannya, paman keduanya, dan istrinya, serta seorang sepupu. Oh, penghargaan hari ini diberikan kepada Zhao Yu. Paman kedua Zhao Yu memujinya. Untungnya, kamu seorang polisi, dan mampu membantu kami. Kalau tidak, kami akan mendapat masalah hari ini. Ya, kamu benar. Bibi kedua menimpali, Zhao Yu kita adalah pemuda yang sangat menjanjikan. Dia bukan hanya detektif hebat, tetapi juga kaya. Aku terpesona oleh sekantong besar uang itu. Hahaha, Zhao Yu tertawa dan berkata, "Bibi kedua, kamu menyanjungku. Aku berutang padamu, pencapaianku saat ini. Kalau saja kamu tidak memarahi dan mengejekku setiap hari, mengatakan bahwa aku tidak berguna, aku tidak akan bekerja keras seperti ini." Oh, jangan bilang begitu. Hahaha, bibi kedua merasa malu, wajahnya memerah. Dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, bukankah itu sebuah dorongan untukmu? Sebenarnya, aku melihat potensimu saat kamu masih muda, melihat bahwa kamu akan menjadi yang paling menjanjikan di keluarga kita. Hahaha. Zhao Yu, jangan dimasukkan ke hati. Paman kedua Zhao Yu mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, ayo, biar aku bersulang untukmu. Maafkan bibi keduamu karena mengatakan sesuatu yang salah padamu." Zhao Yu segera mengangkat gelasnya dan berkata, "Paman kedua, jangan berkata begitu. Aku hanya bercanda dengan bibi kedua. Kita adalah satu keluarga. Mengapa aku harus begitu perhitungan? Ayo, bersulang." Hahaha, ayah Zhao Yu tertawa dan mengangkat gelasnya. Ia berkata, "Sini, aku akan minum bersamamu. Anakku sangat berbakat. Aku sangat senang." Hahaha. Ketiga lelaki itu saling mengetukkan gelas mereka, lalu meminum anggur putih dalam gelas mereka. "Ketika kalian sedang menyiapkan makanan, aku keluar untuk mengamati situasi di luar." Sepupu Zhao Yu berkata, keluarga Li Ergou telah memindahkan sapi yang mati itu. Kandang merpati di dinding juga dibongkar. Terlebih lagi, kerabatnya dipukuli dengan sangat parah oleh kakak Yu, sehingga sekarang mereka semua dirawat di rumah sakit daerah. Mereka pantas mendapatkannya. Ayah Zhao Yu berkata dengan nada serius, yang baik dan yang jahat akan mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan pada waktunya. Keluarga Li Ergou memiliki niat jahat, jadi, karma akan menimpa mereka. Ya, kau benar, sahut sang adik. Aku juga mendengar bahwa kakak Yu telah menjadi terkenal di desa kami, dan semua orang membicarakannya. Tidak seorang pun akan menyangka bahwa seseorang yang dulunya seorang penyendiri akan menjadi begitu berkuasa hari ini. Dan tidak seorang pun akan berani menindas keluarga kami di masa mendatang. Biar aku tebak, kakak ipar Zhao Yu tertawa. Selain memuji Zhao Yu, mereka pasti iri pada Zhao Yu karena memiliki pacar yang cantik. Dia menunjuk ke Miao Ying dan berkata, "Begitu cantiknya, sampai-sampai wanita sepertiku pun iri dengan kecantikannya." Hei, itu benar. Kakak Zhao Yu setuju. Kakak ipar, jangan anggap dia sebagai orang luar. Zhao Yu memegang bahu Miao Ying dan berkata, "Di masa depan, kamu bisa langsung memanggilnya, kakak ipar." Ya, kau benar. Kakak Zhao Yu setuju sekali lagi. Miao Ying tersipu, semua orang tertawa terbahak-bahak. Keluarga itu duduk mengelilingi meja makan sambil makan pangsit dan minum anggur pangsit.
Suasananya harmonis, semua orang tersenyum bahagia. Namun, ketika semua orang sudah setengah jalan selesai makan, tiba-tiba terdengar suara sumbang dari halaman luar. Tak lama kemudian, seseorang mendorong pintu dan masuk ke halaman dari luar. Orang-orang ini tampaknya sedang berbicara satu sama lain. Zhao Yu menoleh dan melihat. Dia terkejut sekaligus senang. Sungguh mengejutkan melihat dua polisi berpakaian seragam polisi masuk. Dan sungguh menyenangkan melihat pamannya yang sudah tua. Tujuan utama Zhao Yu pulang ke rumah adalah untuk mengambil buku tulisan tangan pamannya berjudul Ghost Eight Diagrams. Melihat kedatangan pamannya berarti pamannya datang untuk mengantarkan buku tersebut. Tetapi kedua polisi yang berdiri di belakang pamannya tampak tidak ramah. Mengapa paman tua datang begitu lama? Kakak Zhao Yu adalah orang pertama yang menyambut paman mereka. Mari bergabung dengan kami, karena pangsit ini masih panas. Nikmatilah selagi panas. Oh, kedua orang ini. Oh, aku bertemu mereka di pintu. Jawab paman Zhao Yu. Mereka bilang mereka mencari Zhao Yu. Hei, wajahmu, siapa yang memukulmu? Paman, ke sini, ke sini. Zhao Yu bergegas menyambut pamannya. Zhao Yu. Kalian datang di waktu yang tepat. Paman Zhao Yu menunjuk ke arah dua petugas polisi dan berkata, kedua petugas ini mencari kalian. Oh ya, saya membawa buku yang kalian inginkan. Paman Zhao Yu menyerahkan sebuah buku yang dibungkus koran kepadanya dan berkata, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa sepupu Anda pernah menyumbangkan buku ini ke perpustakaan sekolah. Lebih buruknya lagi, beberapa halaman terakhir buku itu basah, sehingga rusak. Dan sekarang buku itu tidak lengkap. Anda harus puas dengan apa yang Anda miliki. Zhao Yu mengambil buku itu dari pamannya. Sebelum dia sempat membalik halaman buku itu, kedua polisi itu sudah berada tepat di depannya. Salah satu dari mereka menunjukkan kartu polisinya dan berkata kepada Zhao Yu, apakah kamu Zhao Yu? Seseorang telah menuduhmu memukuli orang lain, dan kamu harus ikut dengan kami ke kantor polisi. Hah? Memukul seorang pria, hahaha, begitu paman Zhao Yu mendengar polisi mengatakan bahwa Zhao Yu telah memukuli beberapa orang, dia tidak dapat menahan tawa. Dia menambahkan, Pak Polisi, apakah Anda bercanda? Apakah Anda mengatakan Zhao Yu memukuli seorang pria? Percayalah, Zhao Yu bahkan tidak berani berbicara dengan keras, apalagi memukuli orang. Apakah Anda telah melakukan kesalahan? Tidak. Kami tidak melakukan kesalahan. Kami punya saksi, kata seorang polisi. Anda sendiri telah memukuli 11 orang dengan brutal. Beberapa dari mereka terluka parah. Tentu saja tidak. Hahaha, paman Zhao Yu tertawa. Petugas, Anda pasti sedang bercerita. Apakah ini hari April Mop? Apakah Anda mengatakan 1 lawan 11? Zhao Yu kita yang introvert. Hahaha, cerita Anda terlalu dibesar-besarkan. Astaga, Zhao Yu bergumam pada dirinya sendiri, Li Ergou tidak tahu aturan triad. Setelah dipukuli, dia malah menelepon polisi. Ya, di antara mereka yang dipukuli, ada seseorang bernama Li Ergou. Seorang petugas polisi berkata, karena Anda mengetahui situasinya, ikuti kami kembali ke kantor polisi. Oh tidak, ini, apa yang terjadi? Ibu Zhao Yu sangat ketakutan melihat polisi menangkap putranya. Ia segera menjelaskan kepada mereka tentang Li Ergou yang membunuh sapinya sendiri, berbohong tentang hal itu, dan menyalahkan mereka. Namun, kedua polisi itu tetap bersikeras membawa Zhao Yu pergi. Tepat saat mereka sedang sibuk menjelaskan diri kepada para polisi, seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas tiba-tiba memimpin sekelompok besar orang ke halaman Zhao Yu. Pria yang mengenakan kacamata berbingkai emas itu adalah Zhao Jinseng, kepala desa. Li Ergou adalah keponakannya. Zhao Yu, kau keterlaluan. Begitu Zhao Jinseng memasuki pintu, ia berteriak kepada Zhao Yu. Apa yang telah kau lakukan pada keluargaku? Polisi, kau datang di waktu yang tepat. Ia bergegas menatap kedua polisi itu, dan berkata, cepat, ini orang yang memukuli yang lain. Tangkap dia, dan masukkan dia ke penjara.